kripto akan semakin dikenal, populer, dan mainstream. Lalu, apa yang akan terjadi? Koin kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin, Cardano, dan 10 ranking koin dengan market caps terbesar saat ini akan terus bertumbuh nilainya. Semakin banyak instansi, lembaga, dan personal investor yang akan tertarik dan mendiversifikasi aset mereka masuk ke pasar kripto. Oke, sekarang apa sih cryptocurrency itu? Cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan teknologi kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Sedangkan blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Penggunaan teknologi blockchain tidak bisa dilepaskan dari Bitcoin sebagai leader dan cryptocurrency lain. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano diciptakan dengan teknologi kriptografi dan dengan jumlah terbatas. Tidak seperti konsep uang kertas dan uang koin yang terus dicetak dengan berbagai alasan, yang akhirnya akan menggerus nilainya dari waktu ke waktu. Jumlah koin seperti Bitcoin akan tetap sama sampai kapanpun. Yang berubah hanya nilainya. Semakin banyak peminat, Bitcoin dan kawan-kawannya akan semakin langka. Artinya, semakin hari akan semakin berharga dan menjadi langka. Kripto sudah mulai diterima oleh masyarakat sebagai aset seperti halnya emas dan komoditi. Dan pemerintah sudah melegalkan kripto sebagai aset melalui Bapepti. Dan kabar baiknya, masyarakat Indonesia di pasar kripto baru 0,8%, masih sangat amat sedikit. Ini menjadi kesempatan bagus untuk menambah portofolio investasi Anda di pasar kripto. Cukup investasikan 10% dari aset Anda ke kripto. 10 tahun ke depan, saat kripto sudah menjadi mainstream, aset Anda akan bertumbuh berkali-kali lipat. Apakah Anda tertarik? Anda bisa mulai dari sekarang. Dengan mendaftar di aplikasi Binance, Anda bisa masuk ke pasar kripto dan melakukan jual beli Bitcoin, Ethereum, Cardano, dan koin lainnya. Menariknya, di Binance, selain jual beli, Anda juga bisa berinvestasi dengan konsep deposito, staking pool, dan lain sebagainya. Oh iya, Anda bisa mendaftar melalui link di deskripsi untuk mendapatkan bonus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan upload. We are running. Everybody's got a dream. Everybody's got a goal. What's the plan? Your plan has got to be clear, concise, compelling, consistent, and committed. You've got to have a plan. Don't go to bed without a plan of how you're going to handle the next day. You have to work at it every day. You have to plan. Productivity is never accident. I want you to understand that it's not going to happen by luck. Success is cause and effect, not magic luck or magic fairy dust. Success is easy. It's making a plan and executing the plan every day. Make a plan, work the plan. Make a plan, work the plan. And whenever the plan doesn't work, you change the plan. That's called failure. It's called learning a lesson. It's called adjusting. If you do the work and you do it for a long enough time, you will be successful. Period. Whatever it is you're bold enough to dream, if you are intentional and deliberate about it, every single day, if you do a little, you're going to wake up one day and your dreams are going to be a reality. The shortcut is a lie. The hack doesn't get you there. And if you want to take the easy road, it won't take you to where you want to be. To reach goals and overcome obstacles and be the best version of you possible will not It will not happen cutting corners, taking shortcuts, or looking for the easy way. There is no easy way. There is only hard work, late nights, early mornings, practice, rehearsal, repetition, study, sweat, blood, toil, frustration, and discipline.
Discipline, the root of all good qualities, the driver of daily execution. Discipline defeats the infinite excuses that say, not today, not now, I need a rest, I'll do it tomorrow. There is only one way, the way of discipline. There's power in consistency. There's power in doing something over and over and over and over again. There's power in practice. And your problem is you are on beast mode Monday, Wednesday, Friday. 10 a.m. to 12, beast mode, 1 to 5. You keep starting and stopping and starting and stopping. I challenge you to make up the gap. I challenge you to go from average. I challenge you to go from good. I challenge you to go from great. And I challenge you to be phenomenal. I challenge you to live in beast mode, because beast mode makes more money than average does, period. When you are a true hunter, you don't go by time, you go by the gazelle. You don't hunt from 8 to 3, why? Because the gazelle may not be open from 8 to 3. You hunt until you get a gazelle, and you don't stop until you get one. And then you get another, and then you get another, and you get another. What are you going to do with the time you have left? I say that if you don't reposition yourself, you could miss the best time in your life, in this season of life. Because we have got to change the way we think. We have got to change the way we function. We have got to change the way we deal with issues. And the reason that you have to begin to reposition the way you think and the way you function and the way you feel is that akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor: pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan Artificial Intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap: teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah, dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri.
Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggumu. Tanpa disadari, banyak orang sebenarnya hidup di masa lalu. Istilah zaman sekarang, gagal move on katanya. Kecewa, sedih, menderita. Sadarkah kamu gak ada gunanya berlarut-larut? Kamu gak mungkin bisa mengembalikan waktu, kamu gak mungkin bisa mengembalikan yang sudah hilang, kamu gak mungkin bisa mengubah masa lalu. Jadi apa gunanya memendam penyesalan? Apa gunanya memendam kesedihan? Apa gunanya terus-menerus menyalahkan diri? Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang membuatmu bahagia kalau kamu terperangkap dengan masa lalu. Kalau kamu ngotot ingin mengubah sesuatu yang sebenarnya mustahil untuk bisa kamu ubah, itu namanya kebodohan. Bodoh, sangat bodoh. Kadang di hidup ini kita harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kamu harus berani untuk melepaskan masa lalumu, berani untuk melepaskan segala kepahitan, segala duka, segala cerita. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena masa depanmu, tapi karena hidupmu jauh lebih penting. Biarlah yang lalu berlalu, karena yang lebih indah sudah menunggu. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih hidup ini kok nggak adil banget? Tuhan itu kok nggak adil? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus saya? Why me? Why me? Memangnya cuma kamu aja yang pernah susah? Setiap orang pun pernah merasakan yang kamu rasakan. Kesedihan, kegagalan, keterpurukan. Tapi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk mengasihani diri. Itu bukan alasan untuk menyalahkan keadaan. Untuk apa? Gak ada gunanya. Hidup memang tidak selalu seperti yang kamu mau. Tapi bagaimana kamu melihat dan menjalaninya, itulah yang lebih penting. Semua hal sulit harus kamu lalui. Semua kekecewaan itu harus kamu rasakan. Semua tangis itu harus ada untuk menjadikan kamu lebih kuat, lebih siap, lebih tangguh. Jangan biarkan masa lalu menggerogotimu. Jangan biarkan kesedihan kemarin merusak kebahagiaanmu. Yang terjadi memang sudah terjadi. Terima semua dengan lapang dada dan lihat ke depan. It's time to move on. It's time for you to move on. Tidak peduli apa yang telah hilang dalam hidupmu, selama kamu masih mampu bersyukur pada Tuhan, kamu tidak kehilangan apapun. Hidup sedang menguji kamu. Jangan diam aja, ayo bangun, ayo sadar. Jangan sesali yang sudah pergi, jangan ditangisi yang sudah ada. Bangkit, lihat, dan syukuri apa yang masih ada. Hari ini bukanlah hari untuk menyerah, tapi hari ini adalah hari untuk mencapai semua cita-cita. Selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang hari yang baru. Hey there. Hello. Assalamualaikum everyone. Hola, mi nombre es Adriana. Hola, mi nombre es Isabela. What's up, what's up? Good day, Forsage family. I'm glad you're here. This is my Forsage success story. Alright, let's begin. Let's start this. My life is so miserable. I lost everything. My house, my car, my business. There were times I cried in my room because of loneliness, sadness, and emptiness that I felt. I am very much happy with the direction of my career until pandemic happened. So many people lost their jobs. De mi casa en cuarentena. I did not believe in any of the network marketing business ventures. Знала прекрасно, что кто-то создаст компанию для народа, для людей. I have been in Forsage since the beginning. Today, about 18 days since I joined Forsage. मैं Forsage के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा. Forsage has gone viral. In Forsage, I hit my first million. Forsage opened my eyes to see what I had not been seeing before. What is Forsage? I don't know what else to say, really. I quickly want to talk about Forsage. With Forsage, the possibility of acquiring Ethereum daily is achievable. Forsage para mí representa esos logros que siempre han estado en mi mente. Para mí, Forsage
Fue un impulso a hacer todo lo que quiero en mi vida. Donc pour moi, Forsage, c'est une opportunité de dingue, une opportunité de fou. You receive bonuses from your upline and downline. Хочу зарабатывать больше? Пожалуйста, подключайся к Forsage. Dedicate your time in Forsage. We don't need to worry for our tomorrow. Вообще просто быть свободным. Forsage is a gift that keeps giving. Forsage es lo que tú estás buscando. ¿Por qué? If we work 40 hours a week, we will never be a financial independence. Para mí Forsage me ha traído muchos cambios en mi vida, no solamente en lo económico, sino también en lo personal. Realmente Forsage es el mejor contrato inteligente. Forsage llegó a mi vida para cambiarla, para llenarme de ilusión, de pasión. Forsage एकमात्र ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है. You speak in different language, but you understand a single language. Anywhere I go, I am very sure that Forsage is gonna make millions of people rich, and as it's making presently. Forsage is a mentality changer. I paid for my dream at a cheap cost. Ethereum slot number 12, I am coming for you, baby. Forsage es una familia. Forsage es lo mejor. I'm being honest for now. My dream is to have my own house, have my own car. What are you waiting for? Invest, earn. Let's see, maybe this is the future. I can do it. You can too. Fue así que conocimos de Forsage. ¿Tú estás en Forsage, Isabela? Sí. I've become my own boss thanks to Forsage. I'm living in a condo in South Florida now, and life is good. Look at me now. I am in the beach. I'm spending holidays in this beautiful hotel, swimming pool, here outside, nice bar. It's amazing. I'm expecting more people from my country. I will encourage all fellow Africans to join Forsage. Salute Forsage. Gracias. Es el mejor. Salamat po. Ciao, ciao. I just wanna thank you. Thank you so much. Adiós. Adiós. I'm out. Peace. Thank you, Forsage. Я недавно клубе Форсаж, плавно наверх, ни шагу назад. Whatever price I may be given would be invested again for kids' education, especially during this trying time. Thank you and God bless. Hello, my name is Ahmad. See you. I can make it happen now. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini nih? Udah ada dari mana aja nih yang hadir malam hari ini? Oke, saya ingin sebelum memulai acara malam hari ini, saya ingin menyapa teman-teman yang lain dulu nih. Wah, dari Bandung sudah hadir. Halo Patu Bagus, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Istia. Dalam kesempatan malam hari ini akan menjadi host untuk Zoom kita malam hari ini, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu Forsage, bisnis apa sih, dan bagaimana kita bisa menghasilkan rupiah demi rupiah dari Forsage. Nah, ini juga udah hadir dari Lahat, Pak Surmidi, kemudian dari Purwokerto juga sudah hadir, kemudian dari mana nih, Samarinda, wah dari Samarinda juga hadir ternyata ya. Lalu dari mana nih? Oh, Pak Made, Bali. Halo, Bali. Dari Solo juga hadir. Luar biasa ya, ini dari seluruh penjuru Indonesia nih. Dari Bali, Bojonggede. Oh, Bojonggede ini dong. Kabupaten Bogor ya? Sama dong, aku juga di Kabupaten Bogor. Kemudian dari Karawang. Waalaikumsalam, Mbak Retno. Kabar baik, gimana kabarnya, sehat? Lalu ini juga ada dari Jakarta. Ini Pak Cecep dari Bandung. Kalau namanya Pak Cecep tuh biasanya memang asli orang Bandung ya. Namanya nama-nama Bandung banget, nama Sunda gitu ya. Sama Pak, saya juga orang Bandung aslinya, lahirnya di Bandung. Dari mana lagi nih yang udah hadir nih? Saya mau nyapa nih. Oh, Pak Cecep nih udah nyalain video nih. Aduh, halo Pak Cecep, pakai baju pink, sumringah banget malam hari ini ya. Terus ada siapa nih? Ada Patu Bagus pakai baju biru. Patu Bagus nih gagah nih. Aduh, udah on cam ya Pak ya.
Ini dari Kalimantan Timur juga nih, ada Pak Romansyah. Halo Pak. Selamat malam ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar bisnis Forsage. Nah, itu apa sih Forsage itu? Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu apa itu. Nanti kita akan bahas dan kupas lebih dalam lagi. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang akan dipresentasikan oleh narasumber kita malam hari ini, saya ingin memberitahukan beberapa peraturan untuk Zoom kita. Yang pertama, dimohon untuk apabila menyalakan video menggunakan pakaian yang sopan ya. Kemudian juga mohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Jadi supaya kita bisa fokus. Kemudian nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nanti bisa bertanya apapun itu. Nanti saya akan bisa bantu bacakan. Ataupun juga boleh bertanya secara langsung. Jadi nanti tinggal raise hand aja ya. Nah, seperti Pak Cecep nih, udah raise hand dari sekarang nih. Nanti Pak, raise hand-nya terakhir ya Pak ya. Sabar Pak. Oke, teman-teman malam hari ini narasumber kita adalah seseorang yang sudah tidak asing lagi ya di Forsage. Beliau adalah leader kita. Pencapaiannya beliau ini sangat luar biasa. Selain beliau ini aktif di Forsage, beliau juga merupakan seorang pengusaha di bidang properti. Nah, beliau ini mempunyai bisnis di bidang properti, yaitu agensi properti dan juga beberapa bisnis lainnya ya. Nah, beliau ini sudah aral melintang di dunia bisnis networking dan akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dengan Forsage. Nah, gak usah lama-lama lagi ya, nanti kita tanyakan saja kenapa beliau akhirnya memutuskan join di bisnis Forsage ini dan menjalankannya sampai saat ini. Lalu kita akan ulik semuanya dari Pak Ivan. Tidak usah tunggu lama lagi, silahkan Pak Ivan. Halo Pak Ivan. Pak Ivan sudah di sini kan? Wah, kita janjian nih hitam-hitam ya. Gak sengaja kok jadi hitam-hitam. Oh, Pak Ivan masih di mute tuh suaranya. Oh iya, sorry. Siap, jelas suaranya? Iya, udah jelas sekarang. Wah, kita nggak janjian padahal ya? Yoi, nggak janjian tiba-tiba hitam-hitam. Kita dipersatukan oleh Forsage, biasanya kompak gitu memang. Oke Pak Ivan, ini kita sudah ada 34 peserta nih. Jadi teman-teman yang masih ada tim yang belum gabung atau calon mitranya belum gabung, jangan lupa langsung aja di japri, suruh ikutan di momen Zoom ini biar semuanya dapat informasi secara lengkap tentunya, karena hari ini ada Pak Ivan yang akan presentasi lebih dalam lagi seputar Forsage. Silakan Pak Ivan, dimulai saja Pak Ivan. Ya, oke. Terima kasih Setia. Selamat malam teman-teman semua. Ya, semangat pagi. Walaupun sudah malam, kita harus tetap semangat ya teman-teman ya. Semangat kita harus tetap pagi ya. Dan sebelum saya masuk materinya, saya ingin sedikit sharing ya teman-teman ya. Saya sebenarnya cukup greget ya buat yang belum ngegaspol di Forsage ini. Alasannya apa saya nggak tahu ya. Ada karena gini teman-teman ya, bisnis itu banyak ya. Bisnis itu banyak banget pilihannya teman-teman. Tapi yang modalnya kecil bisa hasil besar itu jarang banget teman-teman ya, jarang banget ya. Biasanya modal kecil hasil kecil, modal besar hasil besar gitu. Artinya makanya kenapa saya cukup senang banget untuk edukasi Forsage ini teman-teman ya, karena Forsage ini menurut saya bisa bantu semua kalangan, bukan cuman menengah ke atas doang yang kita bikin tambah kaya ya teman-teman ya. Tapi ini bisa bantu juga buat teman-teman menengah ke bawah. Siapapun teman-teman ya, mau tukang parkir kayak mau siapapun juga ya, mau tukang cilok juga udah ada yang sukses di sini ya teman-teman ya, yang bisa hasilkan 5 jutaan kurang lebih per bulan teman-teman, bahkan dengan modal 170.000. Jadi saya lumayan greget buat yuk teman-teman, yuk kita gaspol lagi, karena di Forsage ini Forsage ini nggak ada kantornya, nggak ada ownernya, nggak ada adminnya teman-teman. Tapi ini jauh lebih aman dibanding yang ada perusahaannya dan lain-lain ya teman-teman ya. Karena Forsage ini nggak punya beban sistem ya. Forsage ini dijalankan pakai smart contract. Smart contract itu ditanaminya di blockchain teman-teman. Blockchain ini adalah teknologi teraman saat ini ya, teraman saat ini. Jadi smart contract itu kalau udah jalan di blockchain teman-teman, itu udah nggak bisa diedit-edit lagi, bahkan sama pembuat smart contract-nya. Jadi kalau sekarang sudah berjalan algoritmanya seperti itu akan jalan seperti itu terus teman-teman ya. Jadi kalau bicara Forsage,
penghasilan ini sebenarnya penghasilan paling pasti. Kalau teman-teman kerja, teman-teman berhasil menjualkan, sudah pasti hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil, teman-teman, ya, di Forces ini ya, sesuai algoritmanya. Gitu. Bahkan ada sebagian juga yang belum sempat kerja, belum sempat berhasil memasarkan smart contract ini, tapi sudah mendapatkan hasil. Dari mana? Bukan dari nggak ada kerjaan, tapi dari kerjaan atasan sama tim atasan kita lainnya. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman ya. Saya menjalani network itu dari SMP. Dari SMP saya udah jalanin network ya, karena keinginan banyak, tapi kemampuan orang tua nggak sanggup. Jadi saya harus gimana pun caranya untuk bisa dapetin apa yang saya mau, nggak nyusahin orang tua, ya udah kejarin. Apa yang bisa dilakukan kita kerjain. Dan di network yang saya temuin sampai sekarang belum ada yang namanya atasan kerja, atasan closing, tim atasan kerja, tim atasan closing, kita bisa kecipratan, nggak ada, teman-teman. Ya, biasanya cuma bawa ngasih ke atas doang. Dan ini menarik. Sebenarnya kalau semuanya kerja, minimal kita cuma memasakkan 3 aja ya, ke 3 orang ya di smart contract ini. Semua itu nggak ada yang nggak dapat limpahan harusnya. Ya, cuman sayangnya banyak yang cuman ngarepin pasif doang gitu ya. Katanya pengen sukses, tapi kerjanya gitu ya. Saya bingung ya. Sukses itu kalau terlalu gampang juga perlu dipertanyakan, teman-teman. Ya, kalau di sini tuh kerjanya nyata, teman-teman kerja, ya teman-teman hasil seperti itu. Teman-teman belum sudah kerja tapi belum sampai closing, teman-teman masih bisa dapat hasil dari limpahan tersebut. Dan ini sangat menarik ya. Dan saat ini saya akuin banyak banget ya, semakin banyak bisnis-bisnis di luar sana untuk bisnis digital, teman-teman ya. Tapi teman-teman harus pahami bahwa Forces ini bagi saya itu akan menjadi suatu bisnis utama ke depannya ya, ketika orang-orang semakin memahami smart contract ini, selain bisnis-bisnis online lainnya, teman-teman. Kenapa? Karena saya pribadi pun, teman-teman ya, jadi saksi konkret ya, karena dulu saya September 2020 ya, saya masih ingat, Istia juga mungkin ingat ya, September 2020 kita sempat ketipu sama money game ya, salah satu platform money game. Ya, saya di situ hampir 200 juta ya total uang saya sama uang teman saya yang saya dititipkan ke saya ya, hampir 200 juta itu hilang, teman-teman ya. Setelah itu ya lumayan pusing ya, dan saya sortir semua bisnis selanjutnya, dapatlah 3, salah satunya Forces, teman-teman. 2 bisnis selain Forces itu modalnya puluhan juta ya, tapi tahu nggak yang balikin uang itu ke teman saya ya, untuk saya tanggung jawab, itu dari Forces, teman-teman, yang modalnya 170.000. Makanya saya pengen perjuangin banget ini Forces ini, harus semua orang ini tahu ya kebagusan si program si Forces ini. Nah, mungkin teman-teman emang belum ngerasain, tapi teman-teman sebenarnya bisa hitung dan bisa pelajari. Hal ini memungkinkan apa enggak, modal 170.000 ya, 200 ribuan kalau sekarang ya. Dulu 170.000 di Forces Tron Oktober 2020, saya masih ingat. Nah, bisa nggak sih modal 10 BUSD ini, 200 ribuan ini bisa mencapai hasil jutaan bahkan per hari? Bisa apa enggak? Nah, ini teman-teman pelajari marketing plan-nya. Jadi sekarang sampai marketing plan beres, teman-teman saya harapkan kosongkan gelas, ya, pahami sistem ini, temukan harta karunnya si Forces ini, sehingga teman-teman akan ikut bisa gaspol juga di sini, ya, di Forces, teman-teman. Dan siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya malam ini sampai teman-teman oh iya paham, oh iya gerak, oh iya yuk ajakin teman-temannya ya. Karena apa? Karena ini resikonya cuma 200 ribuan, potensi hasilnya jutaan sampai puluhan juta, teman-teman. Masa sih nggak mau coba gitu ya? Ya udah sih bro, itu resikonya segini doang, ajakin, simpel. Jadi kita niatinnya bantu orang aja ya, masalah hasil itu ngikutin, teman-teman ya. Masalah hasil itu ngikutin. Jadi nothing tulus. Dia nggak mau ikut ya nggak masalah. Kalau ikut ya syukur, kayak gitu ya. Jadi saya akan masuk mulai ke marketing plan-nya. Pahami ya teman-teman ya. Yang nggak paham tanya ya. Saya siap mau tanya apapun terkait Forces ini ya. Karena saya sudah cukup lama ngulik Forces ini untuk bisa memahami 99% ya. Saya nggak berani bilang 100%. Tapi saya insya Allah memahami konsep Forces ini 99%. Oke? Ya, sebentar saya share screen dulu.
Masih loading. Ini masih Suara saya masih loading ya? Iya, belum ada sih di layar. Belum tampil ya? Bentar. Iya, belum tampil. Mau aku coba yang share screen? Coba bisa sih ini. Oh, bisa. Oke. Iya, udah bisa. Ya. Sudah tampil ya? Ya, sudah tampil Ya. Ya, oke. Selamat datang teman-teman di Marketing Plans versus BUSD ya. Platform pertama desentralisasi crowdfunding teman-teman, di mana sistem yang digunakan ini adalah smart contract blockchain, sehingga tidak ada yang bisa menghapusnya ya ataupun memberhentikannya, itu nggak ada yang bisa teman-teman. Jadi selama teman-teman dan timnya itu bekerja, pasti di Forces ini bisa menghasilkan ya. Nah, Forces BUSD ini itu sebentar ya, sorry ya, ini agak tutup, saya lower hand dulu, nanti sesi pertanyaan setelah ini saja ya. Oke, Forces BUSD ini, teman-teman, sama dengan proyek-proyek sebelumnya, di Forces Ethereum ataupun Tron, teman-teman. Forces ini berkaitan dengan cryptocurrency, karena mata uang yang dipakai adalah cryptocurrency, teman-teman ya. Sehingga di sini pun kita akan bisa belajar juga terkait cryptocurrency dasar dan lain-lain ya. Kita buat wallet, kita transfer antar wallet, kita bisa juga namanya buat exchanger ya untuk jual beli koinnya dan lain-lain. Dan saat ini cryptocurrency itu memang sangat menarik ya teman-teman ya. Sangat menarik, sangat banyak juga dari pemain-pemain trader di forex ataupun di saham ya, itu mulai ikut juga di cryptocurrency teman-teman ya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak tahu namanya cryptocurrency, teman-teman juga bisa mungkin pernah dengar namanya Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin ini adalah salah satu mata uang atau cryptocurrency ya, bisa dibilang father of coin ya katanya ya, bapaknya koin. Ada yang bilang juga kiblatnya koin ya, karena kalau si Bitcoin ini crash besar, itu dampaknya ke hampir 80% koin-koin lainnya ya. Koin-koin lainnya, begitupun kalau misalkan Bitcoin naik tinggi banget, itu bisa sebagai acuan tinggi, sebagai dasar kenaikan di koin-koin alternatif koin lainnya ya. Kadang bisa disebut juga altcoin. Oke. Nah, perjalanan Bitcoin ini menarik banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat saat ini harga Bitcoin itu kurang lebih di 600 jutaan, ternyata historinya 2009 itu satu Bitcoin itu masih Rp50 ya. 2010 di Rp14.000, di Desember 2020 400 juta rupiah ya. Di Mei 2020 540 juta rupiah, dan saat ini sudah 600 jutaan teman-teman. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Bitcoin ini memiliki sifat seperti internet dan emas, teman-teman. Jadi terbatas di seluruh dunia ini. Semakin banyak orang yang membutuhkannya ataupun membelinya, otomatis harganya akan semakin tinggi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kehebatan Bitcoin ini, teman-teman ya, melahirkan banyak koin-koin kripto lainnya yang dibuat ya. Semuanya memiliki white paper dan juga project roadmap masing-masing ya, dan memiliki fungsi yang berbeda juga. Kadang ada yang fungsi untuk NFT, ada yang untuk game, ada yang untuk finance atau desentralisasi finance ya. Kadang disingkat juga namanya DeFi seperti itu. Dan untuk kripto-kripto project lainnya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang kita alami saat ini ya teman-teman ya. Saat ini semua orang saya rasa mengalami namanya gangguan keuangan lah ya. Gangguan keuangan saat terjadi COVID-19 ini. Bedanya, ada sebagian yang bisa menanggulanginya, bahkan cenderung malah lebih tinggi penghasilannya dibanding saat sebelum COVID, dan sayangnya sebagian besar itu jatuh, teman-teman. Ya, jatuh. Dan biasanya, sebagian besar yang jatuh itu karena memang tidak mengikuti zaman ini, masih pakai konsep lama, masih berjualan tatap muka, masih mengandalkan orang datang ke toko ya, masih mengandalkan manggil-manggil orang kayak gitu ya. Jadi ibaratnya lingkup marketnya itu masih di lokasi tersebut. Ketika teman-teman buka sebuah toko di Bojonggede, maka orang-orang Bojonggede sekitar paling untuk yang 80%-nya untuk yang teman-teman andalkan sebagai pemasukan ataupun sebagai customer ya. Dan sebagian sedikit lainnya yang di luar sana yang mampir ke daerah Bojonggede, misalkan seperti itu ya. Tapi ternyata teman-teman, kalau teman-teman mengikuti yang namanya era ya teman-teman ya, teman-teman sekarang membuka sebuah toko di Bogor ya, tapi teman-teman bisa menjangkau semua konsumen itu di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia teman-teman.
Dan dengan Forces ini, teman-teman bisa melakukan pemasaran smart contract desentralisasi, teman-teman, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Artinya marketnya luas banget, ya. Kenapa saya bilang luas banget? Teman-teman bisa cek di Forces saat ini, itu member baru 100 ribuan, teman-teman ya. Baru 100 ribuan. Sedangkan masyarakat Indonesia aja ada kurang lebih 230 juta jiwa. Dan total di seluruh Indonesia itu ada 7 miliaran lah kurang lebih. Gitu. Jadi prospeknya masih gede banget, dan teman-teman di sini itu semua pioneer ya teman-teman ya. Teman-teman bisa jadi leader di masing-masing kota masing-masing untuk mengembangkan ya. Ibaratnya ya teman-teman ya, ketika teman-teman ini memulai duluan, artinya satu area itu bisa jadi tim teman-teman semua, dan teman-teman harus gaspol ini. Jangan sampai keduluan yang lain ya. Karena hidup versus COVID-19 ini kembali ke kita. Ya, kembali ke kita. Kalau kita cuman hanya bertahan, teman-teman akan termasuk orang yang cuman komplain doang. Ya, tapi masalah terus datang. Tapi kalau teman-teman itu berinovasi ya, teman-teman bahkan bisa meningkatkan penghasilan dari penghasilan sebelumnya di COVID-19 ini. Dan teman-teman harus berada di posisi itu ya. Karena coba teman-teman ya, teman-teman buka deh mindset-nya deh ya. Buka, yuk kita buka mindset-nya, pilih yang mana teman-teman. Teman-teman coba ketik di kolom komentar ya. Teman-teman mau jadi berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan walaupun di rumah. Ya, dulu saya rasa semua orang itu didoktrinnya simpel ya. Jadi karyawan tetap, kamu harus jadi pegawai tetap untuk penghasilan yang rutin ya, penghasilan pasti setiap bulan, penghasilan besar setiap bulan ya teman-teman ya. Tapi dengan COVID-19 ini kita disadarkan ya teman-teman ya, bahwa penghasilan tetap itu tidak juga menjamin sampai ke depannya ya teman-teman ya. Karena saat ini itu banyak banget yang di PHK ya, ataupun kalaupun nggak di PHK gajinya setengah teman-teman ya, dan lain-lain lah. Jadi teman-teman, buat yang dulu hanya berpikiran untuk berpenghasilan tetap, sekarang teman-teman harus rubah mindset teman-teman semua di sini ya, untuk tetap berpenghasilan walaupun di rumah. Bahkan dengan modal kurang lebih 200 ribuan di Forces ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang kita harus fokuskan adalah solusi teman-teman. Nggak usah mikirin namanya masalah teman-teman. Karena kalau namanya masalah, nggak ada di dunia ini satu orang manusia yang tidak memiliki masalah. Even orang terkaya sekalipun, pasti ada masalah teman-teman ya. Jadi tinggal bedanya, orang-orang yang terlihat tidak mempunyai masalah, dia itu fokusnya di solusi teman-teman. Bukan di masalahnya. Mikirin masalah terus jadinya malah pusing. Ketika pusing, nggak ngerjain apa-apa. Ketika nggak ngerjain apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nah, lalu apa yang mau diandelin kalau misalkan teman-teman nggak melakukan apa-apa? Jangan cuma bertahan teman-teman ya. Dalam permainan apapun, ketika kita cuma bertahan tapi tidak ada titik menyerangnya teman-teman ya, nggak akan bisa ngasilin apa-apa. Nah, kayak gitu ya. Oke, tetap berpenghasilan walaupun di rumah. Sip, mantap. Ya, teman-teman yang chat tetap berpenghasilan walaupun di rumah, mudah-mudahan teman-teman akan segera realisasi ya, teman-teman ya. Bisa dapatin 5-10 jutaan lah minimal dalam waktu beberapa bulan ke depan bangun Forces ini ya, untuk bisa menghasilkan 5-10 jutaan per bulan ya. Dengan bergerak ya teman-teman ya, dengan bergerak ya. Karena ini kita sistemnya ini kok nggak susah kok, modalnya kecil ya, harusnya orang nggak ribet kok sebenarnya. Tinggal teman-temannya seberapa tahu teman-teman Forces ini bakal bisa membantu mereka kayak gitu ya. Jadi teman-teman yuk kita fokusin sama solusi ya, solusi. Masalah nggak usah dipikirin teman-teman ya, kita fokus solusinya apa. Masalah ini, solusinya ini. Jadi nggak usah pusing sama masalah karena semua orang pasti punya masalah. Oke? Saya lanjut, dan ini adalah ringkasan kita teman-teman ya dari tim United Force Team, bahwa bisnis digital impian semua orang saya rasa hampir semua sama lah ya, modal kecil. Ketika modal kecil berarti kan resiko kecil teman-teman ya. Hasil besar, cara kerja mudah, bisa menjadi aset passive income, bahkan belum berhasil merekrut pun masih berpotensi hasil, dan yang paling penting anti scam teman-teman, anti gagal bayar ya. Banyak di luar sana ketika teman-teman membangun sebuah bisnis digital ya, sudah besar gitu ya, tiba-tiba nggak bisa bayar ya, scam kabur. Capek teman-teman, buang-buang waktu. Event itu gratisan ya teman-teman ya, gratis tapi kalau nggak jelas juga kita tetap punya modal ya. Bisnis apapun juga, event kita daftarnya gratis, itu kita tetap punya modal. Modalnya apa? Waktu ya.
Kalau teman-teman buang-buang waktu sama yang tidak jelas, mendingan teman-teman ikut proses 200.000, berhasil jual satu orang pun teman-teman udah dapat kurang lebih 5 BUSD ya, 75.000 gitu ya. Itu minimalnya. Kalau teman-teman di algoritma yang pas ya, teman-teman akan mendapatkan langsung 10 BUSD. Ketika orang dapat 200 ribuan, teman-teman dapat kurang lebih 150.000, gede banget ya. Penghasilan marketing itu biasanya cuma 5-10% gitu. Nah, proses BUSD ini menurut kami ya, ini bisa jadi solusi bisnis digital bahkan 5.0 di era pandemi ya teman-teman ya. Karena banyak solusi bisnis digital lain yang misalkan tanpa merekrut sama sekali deh dapat tiap hari. Sayangnya teman-teman, sadar atau tidak sadar, modalnya juga harus besar. Berarti resikonya besar. Ya teman-teman harus pahami itu. Karena di Forces modal 200 ribuan teman-teman ya, potensi hasilnya jutaan sampai puluhan juta per hari. Mau apa mau gitu ya. Udah ada nggak yang hasilnya segitu? Sudah ada teman-teman, sudah ada. Bahkan dengan Forces ini dari bulan Juni sampai sekarang sudah ada yang juga yang berpenghasilan miliaran teman-teman. Ya, tergantung perkembangan tim teman-teman dan tim atasan teman-teman ya. Jadi peluang bisnis ini mungkin juga akan menjadi solusi peningkatan keuangan teman-teman dan keluarga teman-teman masing-masing ya. Jadi mari teman-teman kita lebih fokus lagi, kurang lebih 30 menit ke depan ya. Nah, Forces.io teman-teman telah sukses membuat banyak orang jadi makmur bahkan dalam waktu yang singkat teman-teman ya. Kurang lebih 3-6 bulan. Dan di Forcestron saya kebetulan salah satunya teman-teman ya. Walaupun mungkin nggak sampai miliaran ya, tapi saya bisa menghasilkan kurang lebih $20.000 dengan modal $10 teman-teman ya. Kurang lebih 170.000 saat itu. Ya, di Forces BUSD saya baru penghasilan sekitar 40 jutaan teman-teman ya. Karena memang saat ini saya harus bagi waktu cukup banyak ya, karena sudah mulai agak normal, membagi waktu juga dengan bisnis-bisnis lainnya, tapi bukan hal yang tidak mungkin ketika teman-teman saat ini waktunya lebih banyak ya dari saya, otomatis teman-teman harusnya bisa lebih gaspol lah ya. Proses Ethereum, Tron, BUSD, semuanya sampai saat ini masih ada teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat dan bisa cek sendiri ya di Forces.io untuk penghasilan proses Ethereum di ID 1 teman-teman ya, dari Februari 2020 itu sudah mencetak sekitar 130 miliar ya. Sampai marketing plan ini dibuat, ini kurang lebih sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Jadi sekarang kemungkinan sudah bertambah. Di Forcestron udah cetak 59 miliar dan di Forces BUSD sudah sekitar 7 miliar lebih lah kalau sekarang ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cek masing-masing, bahkan ketika teman-teman saat ini yang join di Zoom malam ini itu belum bergabung, teman-teman bisa cek kok penghasilannya ya. Karena Forces ini transparan ya. 100% transparan teman-teman. Kita nggak bisa ngebohongin penghasilan kita ke siapapun seperti itu. Ya, Forces Ethereum dan maupun Tron teman-teman ya, sama-sama memiliki problem yang sama. Ya, tapi Forces ini memang selalu membuat inovasi ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena masalah utama mereka di Forces Ethereum itu adalah gas fee blockchain Ethereum yang mahal banget ya. Kalau teman-teman pernah main trading ya, di jaringan ERC20 itu adalah jaringan Ethereum dan gas fee-nya emang paling mahal teman-teman. Itu dijawab dengan Forcestron dengan gas fee-nya yang sangat ringan ya. Tapi ternyata di Forcestron ada masalah tambahan, yaitu koin utama yang dipakainya Tron TRX itu kenaikannya sangat tinggi banget karena banyak peminatnya ya. Oktober 2020 saat itu saya bergabung, Tron tuh masih Rp300 kurang lebih. Tapi sudah sempat tembus di all-time high-nya atau ATH, ya itu sudah sampai 2.000-an lebih teman-teman. Sekitar 2.400 kalau nggak salah. Makanya saat itu Forcestron dari 200.000 daftarnya jadi 1,2 jutaan. Dan dijawablah ya dengan Forces BUSD ini sebagai koin stabil coin, ya salah satu stabil coin di cryptocurrency. Hampir sama dengan USDT teman-teman ya, acuan harganya itu senilai fiat, senilai dolar, sehingga memungkinkan untuk Forces BUSD ini harga long term-nya ke depannya itu lebih stabil teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa bangun untuk Forces BUSD ini lebih panjang, makanya kami dari Unity Force Team sampai buat bonus, sampai buat form dan lain-lain, support system, karena kami meyakini Forces BUSD ini akan jauh lebih long term dibanding program Forces sebelumnya, seperti itu. Ya. Dan isu yang ada teman-teman ya ketika kami memulai ini kami udah cek juga gitu ya sebelum kita mulai, kenaikan harga kripto mengakibatkan harga registrasi yang jadi melambung, ini sudah dijawab oleh Forces BUSD
Biaya jaringan yang sangat tinggi seringkali menjadi ganjalan di hati ya. Nah, kebetulan kita sekarang pakai Binance ya, Binance Smart Chain. Itu secara fee-gas itu mirip dengan Tron ya, itu ringan teman-teman. Kalau pakai koin BUSD tidak ada nilai investasinya. Nah, ini masih katanya ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang katanya? Ini menurut saya adalah statement buat yang belum memahami namanya cryptocurrency. Karena ketika teman-teman sudah memiliki cryptocurrency apapun, anytime teman-teman bisa swap ataupun bisa tukar dengan koin yang lain. Jadi kalau teman-teman dapat hasilnya di Forces BUSD ini dalam bentuk BUSD, teman-teman bisa ubah ke BNB, ataupun ke Tron, ataupun ke Ethereum, dan lain-lain, bebas teman-teman ya. Itu adalah koin fluktuatif atau koin investasi. Nah, silakan teman-teman bisa ubah ke koin apapun juga dari hasil BUSD yang didapatkan dari Forces ini. Ya. Dan ini adalah kelebihan Forces teman-teman ya. Mengapa Forces teman-teman? Karena pertama adalah bisnis komunitas. Artinya teman-teman nggak kerja sendiri. Dan teman-teman jangan pernah sampai merasa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri susah teman-teman ya. Ini bisnis komunitas, manfaatkan leader teman-teman, support sistem yang ada, terus bahan-bahan promosi dan lain-lain, manfaatkan teman-teman ya. Anti inflasi tentu saja teman-teman ya, karena kita ini mengikuti nilai dolar juga dan nggak akan naik-naik tinggi banget ya teman-teman ya. Nilai tetap mengikuti harga USD, momentum besar sudah digunakan sebagai payment gateway teman-teman ya. Cryptocurrency itu udah banyak yang dipakai sebagai alat pembayaran untuk di dunia, untuk di negara-negara lain ya, di luar Indonesia ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kayaknya kebentur sama undang-undang, tapi sebagai salah satu investasi itu bisa ya teman-teman ya, karena sudah disahkan oleh Bapepti ya teman-teman ya. Mudah untuk keluar masuk, bekerja 24 jam non-stop, betul, karena cryptocurrency ini nggak ada liburnya. 7 hari, 24 jam, teman-teman mau transaksi jam 2 malam pun silakan, jam 3, jam 4 malam pun silakan teman-teman. Karena exchanger cryptocurrency itu nggak ada liburnya. Oke. Kelebihan Forces dibanding trading kripto, teman-teman ya. Trading kripto manual maksudnya ya. Kalau ketika teman-teman trading kripto manual itu ada namanya resiko loss ya. Lebih tepatnya ke cut loss ya. Karena di dunia kripto sebenarnya kalau teman-teman nggak jual rugi, ya nggak mungkin rugi sih. Tinggal teman-teman masalah waktu aja mau nunggu apa enggak kayak gitu. Kalau teman-teman ada kebutuhan mendadak harus jual dengan harga di bawah ketika teman-teman beli, berarti teman-teman loss. Oke, di Forces BUSD ini tidak ada loss, teman-teman, cuma ada biaya pendaftaran saja. Itu adalah modal awal teman-teman, modal sekali, hasil berkali-kali teman-teman ya. Harga naik, turun, koin sangat fluktuatif ya. Tentu saja, ketika teman-teman melakukan trading kripto manual, nggak mungkin teman-teman milihnya itu koin yang stabil ya, kayak BUSD, USDT. Itu kenaikannya kecil, naik turunnya kecil, ya otomatis hasilnya pun kecil teman-teman ya. Nah, Forces BUSD ini memakai koin stabil, mengikuti US dollar ya teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting adalah dana kita untuk trading kripto manual itu disimpan di perusahaan trading ataupun exchanger ya. Jadi nggak bisa memastikan 100% aman teman-teman. Karena yang namanya perusahaan ada namanya resiko bangkrut kayak gitu. Walaupun kecil banget kemungkinannya untuk cryptocurrency ya teman-teman ya. Karena secara volume transaksinya besar banget dan nggak banyak-banyak banget untuk exchanger itu teman-teman ya, nggak seperti broker-broker di forex seperti itu ya. Nah, untuk Forces BUSD dana kita aman 100%, kenapa? Karena ada di rekening kita sendiri ya. Kita sebutnya wallet seperti itu ya. Kita buat di Trust Wallet, lalu kita memiliki namanya master key mnemonic ya. Ada yang bilang master key, ada yang bilang mnemonic, ada juga yang bilang private key. Itu intinya sama. Itu kunci utama teman-teman untuk mengakses kembali dana yang ada di tersebut, aset yang ada di wallet tersebut, teman-teman, kapanpun ya. Kenapa saya bilang kapanpun juga dan sampai kapanpun juga? Karena ketika teman-teman buat di Trust Wallet, terus teman-teman mau impor di Token Pocket, mau impor di SafeWall, itu bisa. Karena mnemonic yang tercipta ya, master key yang tercipta itu bukan buatan si Token Pocket-nya ataupun Trust Wallet-nya ataupun SafeWall-nya ataupun wallet-wallet yang lainnya, itu otomatis dari blockchain teman-teman. Makanya kalau master key hilang, teman-teman nggak bisa juga minta ke CS-nya. CS-nya nggak akan tahu, teman-teman. Karena itu cuma teman-teman doang yang tahu. Makanya ini harus disimpan baik-baik ya sebelum teman-teman membangun besar di Forces BUSD ini. Ya, jadi ketika amit-amit HP hilang, teman-teman tetap asetnya itu aman. Seperti itu. Ya, kirim ke email pribadi atau ditulis di kertas, simpan di baik-baik dan lain-lain ya. Oke, saya masuk ke cara kerja metric system, bagaimana Forces itu bisa menghasilkan ya.
ini adalah program X3 ya, X3 teman-teman ya. Simpelnya X3 ini itu memiliki satu baris 3 posisi ya. Satu baris 3 posisi. Posisi ke-1 dan posisi kedua itu 100% hasil buat kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan masuk $5 untuk mendapatkan aset digital ini untuk program X3 ya teman-teman ya, maka $5 itu 100% buat kita. Dan orang ketiga, posisi ketiga itu reinvest atau recycle untuk membeli kembali. Sederhananya gini, jadi untuk panen pertama, panen kedua 100% hasil buat kita, panen ketiga itu hasil juga buat kita, tapi untuk membuka lahan lagi, untuk siap memanen lagi. Gitu aja terus teman-teman ya, modal kita sekali, jadi yang untuk membuka lahan kembali pun tidak harus dari modal kita juga. Nah, untuk X4 teman-teman ya, untuk X4 ini cirinya adalah memiliki 2 baris ya, dengan sistem kiri kanan, tapi ini bukan binary ya teman-teman ya, ini namanya matrix. Di network itu ada namanya matahari, binary, piramid, dan lain-lain, dan networknya Foresight ini memiliki sistem namanya matrix. Nah, bedanya apa sama binary? Ketika kita di binary teman-teman ya, kalau orang bergabung di bawah kita langsung, itu namanya ngamanin posisi ya, itu dia enak ya, dekat-dekat sama kita dan nanti akan dapat limpahan dari kita. Nah, yang kasihan itu yang terakhir-terakhir, seperti itu. Karena yang terakhir yang nggak mungkin ada di bawah kita langsung. Ya, karena untuk sistem normal di network binary, itu paten, teman-teman. Ketika si A ada di situ, maka ada di situ. Seperti itu. Tapi dengan sistem matrix ini, ketika sudah terisi penuh, itu akan kosong lagi, teman-teman. Contoh, ini ada 6 posisi, teman-teman ya. Ketika 6 posisi ini sudah terisi penuh, orang ke-7 itu akan masuk di baris ke-1 kita lagi. Padahal dia orang ke-7, ya, bukan orang pertama kita. Nah, inilah yang menarik. Jadi kita bisa saling mengisi, teman-teman. Dan isian di sini pun bukan seluruhnya dari kita juga. Bisa juga dari atasan kita, dari crossline kita, dari tim kita, dari cucu kita juga bisa. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang menarik ya, teman-teman ya. Sehingga memungkinkan perputaran tersebut yang terjadi, bisa jadi nanti di putaran selanjutnya orang ketiga kita yang ada di ke-1 kita, begitu pun seterusnya. Ya. Ini sistemnya adil banget, teman-teman ya. Nah, di program selanjutnya ini namanya triple X, teman-teman. Jangan sampai salah ucap ya. X3 ini XXX. Kita sebutnya triple X. Jadi masih banyak yang bilang, Pak, di program X3 saya ini kok belum dapat limpahan. X3 nggak mungkin ada limpahan dari atas ya, teman-teman ya. X3 itu program aktif. Jadi hanya dari kerja kita dan tim di bawah kita. Nah, 3 program lainnya nih, X4, XXX, atau triple X, sama X-Quad, ini yang memungkinkan mendapatkan limpahan. Oke. Nah, di triple X hampir mirip dengan X4, hanya ada penambahan 1 baris lagi di baris ketiga, teman-teman. Untuk pendapatannya di baris kedua 30%, di baris ketiga 70%. Sehingga untuk reinvestnya ini karena membutuhkan 100%, maka dari orang terakhir di baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu, ya. Dan ini 1 kali reinvestnya itu membutuhkan 14 orang ya, ataupun 14 posisi. Dan di X-Quad ya, ini ada penambahan 1 baris lagi di baris ke-4, teman-teman ya. Artinya potensi limpahan atas dan limpahan bawahnya itu lebih besar juga ya. Kita bisa mendapatkan limpahan atas itu sampai upline ketiga, begitupun limpahan bawah bisa sampai downline ketiga, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, di sini baris kedua 20%, baris ketiga 30%, baris keempat 50%. Dan 2 orang terakhir di baris keempat, teman-teman ya, itu untuk reinvest gitu. Jadi nggak harus di sebelah kanan itu. Seperti itu. Dan ini teman-teman yang membuat kita bisa berpenghasilan besar dari modal 10 BUSD atau $10 ya. Dengan figasnya itu kurang lebih 200 ribuan ya. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman ya. Jadi start kita itu 10 BUSD untuk membuka slot 1 X3 dan slot 1 X4, teman-teman. Masing-masing modalnya 5 BUSD. Oke, ketika kita sudah menghasilkan, teman-teman ya, kita bisa buka bertahap ke slot 2, ya, slot 3, dan lain-lain, teman-teman. Contoh lah, teman-teman bertahap ternyata sudah mencapai di slot 5, ya, slot 5. Dengan modal tadi ya, $10 ya. Nah, dengan teman-teman sudah di posisi slot 5, artinya memungkinkan sekali masuk ataupun sekali panen di slot tersebut, langsung $80. Ya, atau 80 BUSD, artinya dapat 1 jutaan lebih, teman-teman. Nah, dari situ udah mulai dapat 1 jutaan per hari, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bertahap terus sampai slot, misalkan slot 9 ya, teman-teman ya, sampai slot 9, berarti teman-teman sekali gajian langsung $1.000 lebih. Ya, $1.250. Artinya teman-teman sudah bisa berpenghasilan
kurang lebih 18 jutaan sekali masuk. Artinya satu hari loh itu, ya. Kalau satu hari panen ya teman-teman langsung dapat 18 jutaan. Dan ini adalah tujuan kita bersama teman-teman ya. Kita pelan-pelan menuju slot 12 ya, atau teman-teman kalau yang mempunyai dana lebih dan upline-nya sudah buka di slot 5, mau jalan pintas langsung buka slot 55, silakan teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena ketika di slot 12 teman-teman ya, potensi penghasilan teman-teman itu langsung $9.900 ya, atau 9.900 BUSD. Ini berarti kurang lebih ratusan juta ya. Sekitar 140 juta teman-teman sekali masuk, sekali gajian. Nah, kalau udah di slot 12, teman-teman udah passive income ya, udah nggak perlu buka-buka slot lagi, sudah mentok teman-teman ya, sudah mentok untuk S3 dan X4. Oke? Dan di triple X teman-teman ya, ini mulai dari 8 BUSD. Jadi ketika teman-teman belum buka triple X, ya teman-teman bisa mulai juga dari slot 1, 8 BUSD, sama Vigasnya kurang lebih sekitar 150 ribuan ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari slot 1, dan ini juga bisa sampai slot 12. Dan di SGOT, khusus SGOT itu sampai slot 15 teman-teman ya. Sampai slot 15. Ini mulainya nanti 10 BUSD ya. Ini infonya sekitar 1-2 bulan lagi kayaknya akan mulai launching teman-teman ya. Teman-teman bisa mulai prepare. Seperti itu. Dan ini adalah ilustrasinya teman-teman ya. Ilustrasi ketika teman-teman mulai, ini adalah ilustrasi ketika teman-teman mulai dengan 10 BUSD, dengan Vigasnya kurang lebih 200 ribuan ya. Maka teman-teman membuka 2 program, X3 dan X4. Dan inilah adalah aset digital yang teman-teman miliki ya. Ini adalah barang teman-teman ya, barang dalam bentuk digital. Jadi kalau teman-teman bilang nggak dapat apa-apa, teman-teman menurut saya salah besar ya, karena barang itu nggak harus dalam fisik kok. Ya, menurut saya barang digital pun bisa diakuin, karena ini barang ini teman-teman miliki, X3 dan X4 itu berlaku selamanya teman-teman. Teman-teman nggak ada perpanjangan member kok, ya, nggak ada pembayaran lagi dan lain-lain seperti itu. Teman-teman ini bisa pasarkan kapanpun, dimanapun, ya, jam berapapun teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa pasarkan X3 sama X4 ini. Oke, modal 10 BUSD itu untuk membuka ataupun membeli X3 slot 1 dan X4 slot 1 seperti itu. Dan ketika teman-teman menambah langsung ya, buka paket komplit yang paling dasar, teman-teman butuh kurang lebih 350.000 ya. 350.000 dan teman-teman bisa langsung membuka 3 program teman-teman ya. 18 BUSD sama Vigasnya. Jadi 5 BUSD untuk S3, 5 BUSD X4, dan 8 BUSD di triple X. Seperti itu. Oke, nah ini adalah ilustrasinya teman-teman ya. Ketika teman-teman pertama mulai, semuanya dari nol ya. Modal hasil teman-teman semua bermulai dari nol. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mulai, keluarin modalnya, dan mulai dari nol ya teman-teman ya. Ya, yang tadi, yang modal 10 BUSD, teman-teman bisa fokus di bagian kiri masing-masing ya, kiri layar HP masing-masing. Dan yang modal 18 BUSD yang langsung buka triple X, teman-teman bisa lihat kiri kanan. Oke. Nah, ketika kita sudah membeli ya, sudah join di Forces, lalu kita memasarkan ke si A ya, maka teman-teman dari si A ini mendapatkan hasil langsung 5 BUSD ya. Ketika yang bersangkutan si A ini selesai registrasi, saat itu pun hasil masuk langsung ke wallet pribadi masing-masing. Teman-teman nggak usah pusing namanya proses withdrawal ya. Teman-teman sudah masuk di wallet masing-masing. Kalau mencairkannya, teman-teman bisa, kalau punya Exchanger sendiri, kirim ke Exchanger sendiri. Kalau belum ngerti, teman-teman kirim aja ke Upline kirim rupiah. Upline terdekat ya. Seperti itu. Nah, dari X4-nya, itu belum dapat hasil, teman-teman, karena masih masuk baris pertama. Jadi, baris pertama yang warna ungu ini, itu masih jatah Upline Matrix. Ya, kenapa saya bilang Upline Matrix? Karena yang menerimanya belum tentu upline teman-teman langsung. Bisa jadi crossline teman-teman. Ya, karena ini sistemnya Matrix, teman-teman. Nah, di triple X pun sama, belum dapat hasil karena masih baris ke-1. Jadi ini ajakan teman-teman yang pertama udah dapat $5 ya. Nah, ketika teman-teman berhasil menjualkan smart contract ini ke si B ya, teman-teman sudah mendapatkan $5 lagi dari program X3, tapi di X4 dan triple X-nya masih belum hasil. Oke, di sini seperti itu. Dan ketika mengajak orang ketiga, kalau teman-teman tadi ikut yang paket paling kecil ya, $10 ya, teman-teman ya, yang 200 ribuan. Sebenarnya ajakan kedua pun sudah BEP, teman-teman. Udah dapat $10 lagi tuh, seperti itu ya. Nah, ketika mengajak orang ketiga, teman-teman, di
X3-nya kita nggak dapat hasil, teman-teman, karena jatah reinvest. Tapi di program X4-nya teman-teman dapat hasil karena masuk baris kedua. Dan juga kalau dia ikut yang triple X juga, maka si C masuk juga dapat hasil 30% dari 8 BUSD, maka dapat 2,4 BUSD. Nah, inilah yang disebut proses limpahan, teman-teman ya. Teman-teman bisa pahami ini, kenapa ada orang yang belum berhasil merekrut kok udah dapat hasil ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat A, B, C, sebenarnya itu rekrutan dari kita semua, teman-teman. Seperti itu, ya. Secara normal, harusnya itu di bawah kita semua. Tapi karena matriks ini terbatas, ya, dia akan mengisi yang kosong mulai dari atas, baru ke bawah, seperti itu. Nah, ketika ini si A ini kan berarti belum ngajak, teman-teman, ya. Tapi kita pribadi sebagai atasannya itu sudah berhasil mengajak 3 orang. Maka si C ini, itu ada di baris pertamanya si A. Ya, otomatis jaringannya pohonnya si A itu kayak gini juga, teman-teman, sama ya, ikutin ya. Ini adalah pohonnya si A, dan ini adalah pohonnya kita. Nah, artinya ketika si C itu berhasil merekrut ataupun memasarkan duluan sebelum si A, di sini misalkan ya, si C1 gitu ya, maka yang mendapat hasil siapa? Si A, teman-teman. Padahal si A masih 0. Masih belum berhasil rekrut seperti itu. Inilah yang disebut proses limpahan baik di X4 ataupun triple X dan juga Xcode ya. Jadi sesuai algoritmanya aja. Oke. Itu saya gambaran sedikit aja. Nanti kalau kurang jelas bisa di sesi tanya jawab. Dan mulai menarik, teman-teman, diajakkan orang keempat ya. Dan ini ilustrasi ini itu tanpa memperhitungkan limpahan dari atas. Jadi ini pahit-pahitnya ketika teman-teman memiliki upline yang nggak aktif, ya. Ini teman-teman bisa dapat hasil seperti ini. Even teman-teman upline-nya belum aktif banget seperti teman-teman bisa hasilkan ini. Karena ini pure dari hasil teman-teman ke bawah, ya. Jadi ini kita skip aja masalah limpahan dari atas. Itu anggap aja sepahit-pahitnya kita ternyata memiliki upline yang nggak kerja keras kayak kita gitu ya. Jadi hasil teman-teman pasti lebih besar dari dia ketika teman-teman kerjanya lebih keras ya. Karena di Forces ini sistemnya adil banget. Nah, kenapa saya bilang menarik diajakan orang keempat? Karena orang keempat teman-teman dapat di semua program, teman-teman. X3 teman-teman dapat karena masuk orang pertama, X4 dapat karena masuk baris kedua, triple X juga dapat karena masuk baris ketiga. Artinya, orang yang join si D ini, teman-teman ya, bayar 350 ribuan ya, teman-teman dapat $12,4, teman-teman. $12,4 ya. Ini udah sekitar berarti hampir 150 ribu ya. Hampir 200 ribu, teman-teman. Dari satu orang. Gitu ya. Nah, ajakan orang kelima pun sama, teman-teman, karena di semuanya ini jatuhnya ketika di posisi menghasilkan dapat $12,4 lagi, teman-teman. Dan ketika orang ke-6 ya, teman-teman ya. Nah, ini pas reinvest semua. Jadi di sini itu nggak dapat hasil, teman-teman. Kalau posisinya pure seperti ini, ya. X3-nya di posisi reinvest, X4-nya posisi reinvest, triple X-nya posisi reinvest, ya. Ini kalau benar-benar upline kita nih nggak ngasih limpahan sama sekali nih, nggak kerja sama sekali, gitu ya. Di sini saja teman-teman tidak dapat hasil, tapi setelahnya teman-teman akan dapat hasil, ya. Nggak perlu khawatir karena posisi reinvest itu lambat laun emang harus dilewati, teman-teman, karena ini kita nggak bisa atur posisi ada di mana. Ini semua sistem otomatis, teman-teman ya. Kita cuma daftar dan mendaftarkan aja sederhananya ya, seperti itu. Di sini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai paham. Dan even tidak memahami terkait tadi sistem bekerja ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lakukan strategi simpel yang kami sarankan ini ya. Teman-teman cukup rekrut ataupun ajak 3 teman untuk ikut program ini. Dan lakukan duplikasi yang sama ya. Jadi ajak 3, duplikasi 3. Seperti itu. Jadi target teman-teman sebenarnya target sukses proses itu gimana sih Pak? Cuman jual ataupun ajak 3 teman ya, 3 rekan teman-teman untuk ikut program ini sudah dan lakukan hal yang sama. Ketika teman-teman ajak 1 orang nih, sebelum sampai 3 orang, si 1 orang itu udah mengajak duluan, teman-teman udah mulai passive income. Ya, dari kerja yang bersangkutan seperti itu. Oke. Nah, pemilihan waktu itu segalanya, teman-teman. Segalanya. Di Business Network itu pemilihan waktu segalanya.
Sama di bisnis konvensional pun pemilihan waktu adalah segalanya ya. Banyak orang memulai bisnis baru nih, misalkan kayak cappuccino cincau ya dulu ya. Itu viral banget ya, viral capcin. Bahkan banyak pegawai-pegawai yang sampai resign untuk menjual capcin kayak gitu ya. Tapi siapakah yang dapat hasil paling gede teman-teman? Yang awal-awal, yang memulai inovasi teman-teman. Yang terakhir-terakhirnya kena ampasnya doang ya. Kena ampasnya doang, bisa-bisa seperti itu ya. Cuman bedanya Forces ini itu lingkupnya seluruh dunia, teman-teman. Ya, jadi bukan cuma sekitaran yang bisa dipasarkan es tersebut ya. Ini seluruh dunia ya. Sekarang masih 100 ribuan, di Indonesia ada 230 juta, di seluruh dunia ada 7,3 miliar juta jiwa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang ya, teman-teman akan mengamankan posisi teman-teman untuk kontak database teman-teman bisa teman-teman tawarkan dari sekarang. Karena kemungkinan saat ini 80% orang-orang masih belum kontak teman-teman, belum join di proses BUSD. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang potensial, yang teman-teman pikir, wah, kayaknya sih ini orang jago nih, jago network nih. Nah, ternyata dia udah join duluan sama orang lain. Oh, nyesek banget teman-teman ya. Karena di network itu sederhana, ketika teman-teman merasa nggak jago rekrut, teman-teman cukup dapat satu mutiara aja yang jago rekrut, teman-teman udah menang banyak. Teman-teman nggak jago ngomong, dapat satu orang yang jago ngomong, teman-teman udah ke-handle masalahnya. Seperti itu ya. Hampir sama kayak kita bangun perusahaan ya. Teman-teman tuh nggak harus pintar sebenarnya. Tinggal teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah yang ada aja. Ya, visi teman-teman dijalankan ya. Teman-teman punya masalah apa di kekurangan teman-teman sendiri, itu bisa ditutupi dengan karyawan ataupun tim yang ada. Oke? Nah, ini teman-teman, ini penting banget ya. Teman-teman, saya pengen tahu dong, teman-teman ini udah mempunyai impian nggak? Atau apa yang pengen dicapai nih dalam waktu 3-6 bulan ke depan? Tulis dong di chat masing-masing ya. Ini untuk penyemangat ya, karena percaya atau enggak, semua bisnis network itu kenapa sih ada impian dan segala macam? Sebenarnya semua bisnis itu butuh yang namanya impian atau tujuan, teman-teman. Karena kalau nggak punya impian itu sama aja kayak teman-teman naik taksi terus nggak bilang sama si supirnya mau ke arah kemana. Bingung supirnya, teman-teman. Ya, bingung gitu ya. Jadi teman-teman harus punya tujuannya, teman-teman mau kejar apa dalam waktu 3-6 bulan, teman-teman chat sekarang juga, dan semoga jadi saling doa di antara kita semua yang datang hadir di Zoom malam ini ya, teman-teman ya. Yuk, teman-teman yuk, jangan malu teman-teman ya, jangan malu untuk mengungkapkan apa yang pengen teman-teman 3-6 bulan ini dapat ya, teman-teman ya. Karena itu bisa, ucapan itu bisa jadi doa, teman-teman. Ketika ucapan ini disampaikan ke orang banyak, itu bisa menjadi doa orang banyak ya. Bahkan saya pribadi, teman-teman ya, saya pribadi dulu nikah itu dengan keadaan uang nggak ada sama sekali, saya cuman ngucap ke calon istri saya, kalau ada yang tanya bilang aja doain 11, 12, 13, jalannya dibukain, teman-teman. Demi Allah ya, ini kejadian nyata ya. Jadi setelah saat itu saya selalu mengucap ketika saya mempunyai target ke orang lain, teman-teman. Kalau nggak kecapai gimana? Ya nggak usah malu. Yang namanya juga ikhtiar. Ikhtiar itu tidak harus 100% berhasil, teman-teman. Setidaknya dengan teman-teman mengucapkan impian teman-teman, teman-teman punya trigger, ya. Teman-teman punya pecutan bahwa gue udah kadung ngomong nih, gue harus gerak nih. Malu nih gue nih kalau nggak gerak nih. Kayak gitu loh. Minimal itu aja. Kalaupun nggak kecapai, orang ya udah sih. Yang namanya juga yang penting udah usaha kayak gitu ya. Jadi teman-teman, saya minta saat ini juga teman-teman ketik di kolom chat 3-6 bulan ke depan teman-teman apa yang dikejarin ya. Lunas hutang, beli motor, beli mobil, beli HP dan lain-lain segala macam ya. Karena saat itu ketika di Forsestron saya hanya pengen utamanya itu lunasin utang, beresin masalah sama orang kayak gitu ya. Karena orang sudah percaya sama kita dan kita harus beresin itu jadi prioritas dan kejadian, teman-teman. Forsestron yang bikin saya beresin hutang saya ya. Hutang-hutang saya dengan modal 170.000, dan ini teman-teman harus cobain banget ya. Forces BUSD ini kita ngebangunnya bisa lebih long term ya. Forsestron itu kendalanya di koin utamanya, dan di Forces BUSD udah stabil koin, jadi nggak ada alasan lagi buat kita bisa bangun jangka waktu lama di Forces ini, teman-teman ya. Oke, dan yuk setelah tadi jangka pendeknya teman-teman 3-6 bulan, yuk teman-teman bikin dong apa yang teman-teman pengen capai dalam waktu 2-5 tahun ke depan, teman-teman. Ya, apa mau naik haji kah, mau punya rumah mewah ataupun mau punya rumah senilai berapa? Yuk teman-teman mulai diimpikan ya, mulai buat impiannya
Kerjakan nanti setelah Zoom ini selesai dan realisasikan teman-teman. Bangun, impian ingetin, kerjakan, belum kecapai, jalanin lagi sampai impian itu jadi kenyataan, teman-teman. Jangan sampai impian cuma jadi impian terus ya. Kita harus kejarin. Kita harus kejarin karena semua orang itu sebenarnya intinya sama. Makan nasinya sama, semua juga mempunyai hak sukses yang sama, teman-teman ya. Saya pribadi, teman-teman, tadi saya baru di Japri ya dari salah satu tim. Pak, saya baru masukin orang di grup ya. Ternyata kayaknya itu mantan tim Bapak di agensi properti ya. Nah, dia bilang gitu ya. Orang itu bilang, "Oh, saya kenal orang ini. Orang ini baik, orang ini smart katanya dan orang ini mantan CEO di agensi properti kayak gitu." Jadi ini yang nunjukin bahwa ketika kita berbuat baik dimanapun teman-teman ya, ini bisa melekat cukup lama. Jadi teman-teman jangan pernah bosan untuk berbuat baik, dan proses BUSD ini bisa teman-teman buat sebagai landasan untuk berbuat baik bahkan dengan modal minim, teman-teman. Ya, 2-5 tahun ke depan, apalagi yang teman-teman mau capai, yuk tulis di kolom chat, jangan malu teman-teman, jadiin ini sebagai trigger teman-teman masing-masing, dan yang lain yang membacanya, aminkan teman-teman ya, aminkan, jadikan ini sebagai doa teman-teman ya, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, yang ada itu orang yang menyerah sebelum sukses, nggak ada orang yang nggak sukses teman-teman, nggak ada orang yang nggak berhak buat sukses, yang ada cuma orang yang berhenti sebelum titik suksesnya ya. Oke, mantap teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, dan di dalam dunia bisnis itu adalah sesuatu penghasilan yang bisa melebihi dari sebuah jabatan-jabatan normal pada umumnya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh saya lulusan SD Pak, kayaknya susah Pak kalau misalkan saya jadi karyawan untuk naik jadi manajer gimana ya? Sedangkan manajer minimalnya itu D1 atau D3. Teman-teman nggak usah pusing, jalani bisnis. Ya, karena bisnis itu nggak kenal namanya SD, SMP, SMA, S1, D3, S2 ya. S3 pun SD, SMP, SMA bisa sukses ya di bisnis ini ya, asal teman-teman konsisten dan kerjakan ya. Bukan cuman ngeluh-ngeluh doang ya. Kita harus bergerak, oke? Semoga cita-citanya tercapai. Amin ya. Dan ini jangan lupa teman-teman ya, ini kadang-kadang masih sebagian belum manfaatkan, program tidak bisa merekrut tetap untung teman-teman. Di Forces BUSD dengan bergabung dengan United Force Team teman-teman ya, teman-teman bisa mendapatkan program bonus ini secara tidak diundi teman-teman ya. Teman-teman cukup klaim saja ya, isi formulir dan subscribe official YouTube kita ya, teman-teman bisa langsung dapat 20 ebook lebih, ilmu digital marketing, copywriting, mindset, FB, IGF, ilmu umum lainnya ya. Dan ini mungkin kalau misalkan dirupiahkan ya tentu di atas 200 ribuan teman-teman ya. Mungkin bisa 500 sampai 1 jutaan. Nah, teman-teman yang bergabung 200 ribuan itu udah pasti dapat itu, teman-teman. Jadi nggak ada ruginya bergabung di Forces BUSD ini di United Force Team. Dan ini bukan program dari Forces ya, teman-teman ya. Ini adalah program dari United Force Team. Karena kami melihat di Forces Tron itu kekurangannya apa dan kita lengkapi di sini. Jadi even mereka belum hasil pun mereka sudah mendapatkan selain barang X3 dan X4 itu mendapatkan barang yang lebih bisa langsung dimanfaatkan juga, yaitu adalah ebook ilmu digital marketing, teman-teman. Oke? Dan bahkan ketika prospek teman-teman merasa, oh saya nggak punya banyak teman, nggak punya database, dan lain-lain, sarankan mereka untuk bergabung di slot 33 ke atas, ya. Karena mereka akan mendapatkan database offline, ya, itu sampai 300 ribuan kontak di kota-kota besar Indonesia, ya. Ada owner, pengusaha, penghuni apartemen, dan lain-lain. Ini bisa dimanfaatkan banget untuk mereka prospek, dan 9.500 link grup WhatsApp offline ya, ini dalam bentuk Excel juga, dan juga puluhan ribu link grup WhatsApp online seluruh dunia ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan teman-teman buat tidak bergerak ya. Semuanya itu sebenarnya sekarang ini di zaman online ini lebih enak. Dulu kita menjalankan sebuah bisnis networking itu harus ngejamu ya, neraktir lah dan lain-lain ya. Banyak orang yang keluar dari bisnis network bukan karena networknya nggak bagus, tapi pengeluarannya lebih besar dibanding penghasilannya. Seperti itu. Dan sekarang teman-teman ya, teman-teman cuma cukup undang-undangin ke Zoom doang kok. Ya, bro, ikut aja nih. Ini bisnis bagus nih, modal kecil, hasil bisa besar. Kalau minat kabarin gue ya, ini link grup, link Zoom-nya. Ya, sederhananya kayak gitu teman-teman. Teman-teman jangan sungkan, jangan bosan untuk meng-share link Zoom-nya
proses edukasi ini teman-teman ya. Karena banyak yang closing bahkan ketika dia belum bisa menjelaskan, tapi dia rajin mengajak prospek-prospeknya ataupun kontak database-nya untuk menghadiri Zoom edukasi proses ini ya. Karena ketika teman-teman nggak langsung paham, belum tentu orang lain nggak langsung paham teman-teman. Kalau langsung paham mereka pasti mau ikut kok ya. Visinya teman-teman ya, ini UFT ini pengen jadi tim terbesarnya proses BUSD Indonesia, amin. Dan semoga menjadi juga solusi untuk kebangkitan ekonomi Indonesia di semua kalangan. Ini tujuan kami teman-teman ya. Dan kami udah membuat beberapa misi pun untuk mendukung visi ini terrealisasi seperti itu. Ya, jadi segera hubungi pengundang Anda setelah Zoom edukasi ini selesai. Kesuksesan itu dimulai ya teman-teman ya, bukan direnungkan apalagi cuman diem-diem doang. Oke, karena modal 200.000 bagi kami tidak bisa membuat miskin siapapun teman-teman. Jadi teman-teman nggak ada beban harusnya ya. Namun jika berpeluang menjadikan kaya, ini layak untuk diperjuangkan. Tadi ada yang bilang 1 juta sehari aja udah syukur banget kayak gitu ya. Dan di sini saya yakin sudah ada yang merasakan di atas 1 jutaan dalam 1 hari teman. Oke. Salam United for Team ya teman-teman ya. Salam cuan dan saya kembalikan ke host terdasar kita malam ini. Sis is Tia. Oke, thank you Bro Ivan. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Ya, tepuk tangannya secara virtual aja lah ya. Thank you penjelasannya. Saya setuju banget dengan Bro Ivan bahwa di mana lagi ada bisnis yang modalnya kecil banget tapi potensi income-nya tidak terbatas. Itu aku setuju banget dan aku pribadi juga mengalami itu ya, merasakan sekali dari zaman masih Forsage Tron ya, kita udah pengalaman Van ya, gimana merasakan dari modal cuma 160.000 bisa jadi sekian gitu kan. Jadi teman-teman tidak ada lagi bisnis yang menurut saya pribadi itu modalnya kecil banget. Jadi kalau memang modalnya kecil ya kenapa tidak kita harus coba gitu ya. Jadi tidak usah tunggu lama lagi karena semua itu berdasarkan dari waktu ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Ivan bahwa kalau kita tidak memulai sekarang, kapan kita akan memulai? Jangan sampai nanti orang-orang terdekat kita itu malah sudah di prospek orang lain ya. Oke, ini juga menarik nih Bro Ivan. Saya udah mulai baca di message ini banyak banget impian dari teman-teman semua. Saya mau bacain satu-satu ya biar kita juga menjadi semangat dan reminder gitu bahwa ini adalah mimpi kita, jadi kita harus kejar itu gitu. Ini ada dari Pak Slamet nih. Beliau bilang katanya semoga cita-cita teman-teman semua tercapai, amin. Dari Pak Sutikno ini pengen hidup berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lingkungan biar bisa berbagi, amin. Wah ini mulia sekali ya. Amin. Mulia sekali tujuannya, insya Allah tercapai ya Pak ya. Kemudian dari Pak Cecep mau beli rumah mewah, mobil, motor, simpanan buat keluarga dari Forsage, amin. Kemudian Amin. Ibu Marlini ingin bebas finansial, Pak Bambang ingin 2-5 tahun ke depan ingin punya rumah mewah, mobil sport, naik haji, jalan-jalan keliling dunia, sedekah kepada orang tidak mampu. Amin kan teman-teman. Doa-doanya ya. Ini luar biasa ya teman-teman di sini ternyata semuanya memiliki jiwa sosial untuk berbagi ya. Dari tadi impiannya ingin membahagiakan orang-orang terdekat dan juga orang-orang lainnya ya, masyarakat yang lain. Kemudian ini ada lagi Eri, stabil income, bebas finansial, bebas riba. Kemudian ada Pak Suwanto mau beli rumah mewah, mobil, motor. Kemudian juga ini siapa nih? Ada dari ya alhamdulillah katanya ya. Masih banyak lagi ini impian-impian dari teman-teman yang lain, luar biasa. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tulis aja di kolom chattingnya, nanti saya akan bacakan. Ataupun kalau misalnya mau bertanya secara langsung nih sama Bro Ivan, boleh nanti tinggal reaction aja, nanti saya kasih kesempatan untuk penanya langsung. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ayo, apa nih misalnya terkait sistemnya kah? Atau gimana sih caranya saya harus memulai itu dari mana nih? Atau apa? Atau success story-nya gimana? Coba ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Gimana? Pak Romansyah ada yang mau ditanyakan nggak dari Kalimantan Timur nih? Wah, ini dari tadi serius banget nih on cam mendengarkan. Pak Agus, ada yang mau ditanyakan nggak Pak Agus? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Cecep? Pak Maher, gimana Pak Maher? Apa sudah cukup jelas? Pak Tubagus, gimana? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya ada yang nanya, Bro Ivan. Boleh nggak nanya? Iya, belum ada yang nanya ya.
Berarti Iya, ini udah paham semua karena nih, Bro luar Ivan biasa. ini memberikan penjelasan sangat mendetail sehingga ini sudah ada nih yang komen alhamdulillah semakin paham nih dari Mbak Iya, Nini. iya, iya. Terlalu detail ya, sorry. Nggak Siap, bagus siap. dong jadinya. Ada lagi nggak yang mau nanya kira-kira? Cuma nggak seru Is, kalau nggak ada yang tanya tuh nggak seru ya. Teman-teman tanya dong gitu ya, yang bisa bikin saya nggak Yang bisa susah ngomong kalau gitu ya. perlu ya. Yang susah, ya bener, yang susah gitu ya. Jadi seru gitu. Nah, ada nih yang rese nih. Oh, silahkan Pak Tubagus. Oke, Ada saya yang rese nih. unmute Silakan, ya. silakan. Untuk referral aja sih, saya belum begitu paham. Referral itu kita memang harus punya atau gimana? Gimana Pak? Untuk kode referral itu. Oke, baik. Ya. Tapi Oke. Pak Tubagus sebelumnya sudah bergabung di Forsage? Sudah. Oh iya, mantap Pak, sukses. Silakan Bro Ivan. Tapi udah punya mitra belum ya? Belum. Lagi proses perekrutan ini, lagi kenalin aja. Oke, siap Pak. Tetap mantap, semangat. Silakan Pak Ivan. Oke. Pak Tubagus dari mana Pak? Asalnya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Bandung. Bandung. Siap. Oke. Salam Bandung. Thank you Pak Tubagus pertanyaannya. Oke teman-teman ya, Forsage itu memiliki dua sumber penghasilan. Penghasilan pertama itu adalah penghasilan dari aktif. Nah, ini kita bisa sebut penghasilan pasti. Oke? Dari penghasilan aktif ini adalah penghasilan pasti. Jadi ketika teman-teman berhasil merekrut, teman-teman tentu akan mendapatkan hasil sesuai algoritma ataupun marketing plan-nya X3, X4, Triple X ataupun Next X-Gold-nya. Oke? Itu penghasilan aktif atau penghasilan pasti. Yang kedua adalah penghasilan tidak pasti atau penghasilan passive income. Ya, penghasilan pasif. Nah, penghasilan pasif ini dari mana? Ya, pertama dari tim kita di bawah, dari ajakan tim kita ke bawah. Ya, nah kalau kita belum punya referral sama sekali, berarti yang diandalkan yang mungkin jadi kemungkinan hasil teman-teman adalah dari kerja atasan dan tim atasan kita lainnya. Seperti itu. Jadi ketika Bapak masih 0 referral, sambil menunggu Bapak berhasil, Bapak doakanlah upline Bapak dan tim atasan Bapak lainnya ya, samping kanan kiri Bapak itu bisa closing juga. Karena ketika mereka closing, Bapak kemungkinan akan kecipratan ya. Dari mana? Dari selain program X3, X4, Triple X dan X-Gold itu memungkinkan mendapatkan limpahan dari kerja atasan dan tim atasan kita lainnya, atau kita sebut kadang di network itu cross-lane Pak. Seperti itu ya. Seperti itu Pak, bisa menjawab Pak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Bapak mau pasti hasilnya, Bapak silakan aktif gitu ya. Kalau pasif itu secara waktu kita nggak bisa tentuin, karena kita menunggu hasil dari kerja orang lain. Ya, kalau kita mau pasti ya kita dari kerja kita sendiri. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Thank you. Ya, terima kasih Pak Tubagus ya. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Bro Ivan, ini ada lagi nih yang rese nih. Kita kasih kesempatan ya. Silakan Pak Agus. Silakan. Silakan Pak di unmute dulu Pak, itunya Pak, mic-nya Pak. Siap, maaf. Silakan. Salam kenal Mas, saya dari Ambon, Agustinus dari Ambon. Wah, dari saya Ambon mau, ya. Salam Ambon. Saya mau nanya Mas, itu setiap pendaftarannya cuman 350.000 aja? Wah, atau ada yang lain-lain atau cuma itu aja satu kali cuma 350.000 itu aja Mas? Ya. Halo Istia. Ya, lanjut itu. Ya. Saya cuma mau tanya itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi Ya. pertanyaannya ini cuma 350.000 aja nih Bro Ivan. Ini gimana nih? Iya. Pak siapa tadi? Pak Agus itu sudah join apa belum ya? Belum. Wah, oke. Baru. Siap ya. Jadi Pak Agus ini teman-teman sekalian di sini semua berarti belum join ya. Artinya Pak Agus ini dapat undangan dari teman-teman di sini yang sudah join, dan ini kami support memang buat teman-teman semua ya. Jadi ketika teman-teman nggak ada waktu ngejelasin dan lain, ikut Zoom aja setiap Rabu dan Jumat. Nah, simpelnya kayak gitu. Lalu kalau misalkan masalah tanya itu modalnya 350.000 aja, apa ada yang lain? Sebenarnya gini Pak, ya. Pertama, pilihan paket hematnya itu ada 2. Ya.
Paket hemat pertama itu slot 1-1, artinya Bapak memiliki 2 digital asset, X3 dan X4. Itu 200 ribuan, Pak. Nah, itu yang paling minim-minimnya lagi. Ya, bahkan di bawah 350.000. Itu doang, Pak. Ya, itu sekitar 200 ribuan. Lalu paket minimal yang lengkap 3 program, X3, X4 dan Triple X itu 350 ribuan, Pak. Nah, itu untuk paket dasarnya. Jadi semua Bapak miliki masing-masing 1 slot, Pak. Ya, di X3, X4 dan Triple X. Jika 350.000. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak memiliki modal lebih dari itu untuk melakukan namanya percepatan? Silakan, Pak, gitu ya. Jadi setelah slot 1 itu masih ada 11 slot selanjutnya untuk sampai slot terakhir. Jadi kalau Bapak mau lakukan percepatan di awal, contoh kayak tadi, saya mau dapetin database-nya deh, biar saya bisa gerak, bukan cuma dari database saya sendiri, ya. Bapak bisa ikut di slot 33 ke atas, Pak, minimal, itu kurang lebih 1,3 jutaan, ya. 1,2 deh. Kalau sama Triple X slot 1, itu Bapak berarti modalnya sekitar 1,3 atau 1,4 juta. Nah, itu Bapak bisa langsung miliki X3-nya 3 slot, X4-nya 3 slot, dan Triple X-nya 1 slot, Pak. Ya, dan Bapak dapat juga database yang ratusan ribu kontak itu. Seperti itu. Dan kalau di atas itu ya bisa juga, Pak. Bapak mau langsung buka slot 555, kalau modalnya siap ya silakan, Pak. Karena modal itu sekali, Pak, sekali ya, bisa di depan, atau Bapak tambah modal di tengah-tengah juga bisa, Pak. Misalkan nih, greget saya nunggu lama kalau dari hasil tim, saya buka aja nempel sama upline saya deh. Upline saya kan slot 55 nih, saya tempelin aja dulu deh, samain gitu ya. Bapak nembak modal lagi, silakan, Pak. Jadi tergantung baik lagi ke Bapak, mau modal minimal Bapak gerak ataupun upgrade dari hasil proses ke depannya, atau Bapak ambil jalan pintas. Ya, jalan pintas, shortcut, Bapak langsung gaspol, Bapak langsung slot 33 ke atas. Kenapa? Fungsinya ketika Bapak shortcut, Pak, itu kemungkinan diduplikasinya oleh tim Bapak yang diajak nanti itu ada, Pak. Karena gini, ketika teman-teman semuanya gabung di slot 111, terus ketika teman-teman ngajak nih, lu ikut berapa, bro? Di awal. Oh, gua awal join 111. Kemungkinan besar 100% mereka ngikutin kita. Kalau kita slotnya dari rendah doang ya. Tapi kalau teman-teman itu joinnya di slot middle, misalkan slot 2 atau slot 3 ya, 33 ke atas, nanti ada sebagian yang pengen tetap paling rendah, 350.000, atau ada sebagian juga yang mau samain. Ini sering banget kejadian. Ya, saya pribadi mulainya dari slot 33, teman. Karena saya kebetulan sudah pengalaman di Forsestron, sudah hasil juga ya, sudah jadi bukti buat diri pribadi untuk meyakinkan lebih, sehingga saya nggak mau dari slot 1-1, dan karena kemarin itu di Forsestron itu semuanya rata-rata jadi nyamain, Pak. Ya udah samain aja, bro, slot 1-1 aja gitu, samain aja kayak lu gitu ya. Nah, saya berpikir ketika di proses BUSD, berarti gue nih mending gue langsung slot 33 aja, sehingga ada sebagian yang samain aja sama kita, ada sebagian yang tetap paling hemat. Karena ada sebagian orang yang modal paling kecilnya berapa, Bro Ivan, gitu ya. Modal paling kecilnya berapa, Pak, gitu ya. Tapi ada juga yang, lu ikut berapa, Bro? Gue ikut yang 33, Bro, di awal, Bro, karena mau percepatan aja, mau shortcut gitu ya, mau jalan pintas gitu. Ya udah, gue samain deh, sejutaan mah masih ada gitu ya. Nah, sesuaikan dengan database teman-teman masing-masing. Karena ada juga ya, kalau database tertentu ya, orang tertentu ditawarin 300 ribuan, dia malah nolak. Ya, ketika ditawarin 1 juta, 3 juta, 5 juta baru mau. Ada yang kayak gitu juga, teman-teman. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kemampuan risiko teman-teman, karena ketika teman-teman mengeluarkan modal di suatu bisnis apapun, berarti itu adalah risikonya. Gitu. Jadi sesuaikan kemampuan modal Bapak ya. Kemampuan modal dan kemampuan risiko Bapak. Seperti itu. Jadi kalau Bapak ikut yang 350 ribuan, modalnya itu doang, Pak. Ya, seperti itu. Oke, semoga menjawab. Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Ivan. Sama-sama. Jadi gitu ya Pak Agus. Jadi Ya. kita ada 2 cara penghasilan tadi. Kita bisa dapat limpahan dan juga bisa dari hasil kerja kerasnya kita. Tetapi pada saat mau join itu juga disesuaikan dengan nanti akan duplikasi ke timnya seperti apa gitu. Jadi kalau memang Pak Agus pengen nanti duplikasinya juga 33, ya sebaiknya Pak Agus ya mulai dari situ. Tapi kalau memang mau paket hemat ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi semua dibalikan lagi kepada kita ya, mau percepatan atau tidak. Seperti itu ya Bro Ivan ya. Ya, yang jelas Pak Agus setelah Zoom ini Pak Agus segera daftar ya. Nggak akan rugi, Pak. Siap. Ya, gaspol, Pak. Siap.
Oke, Tapi juga mantap. pada saat Pak Agus mau join, pastikan jangan melewati upline-nya ya. Jadi harus ditanya Ya, juga ya, ya, apakah ya. upline-nya sudah sampai slot 3 atau belum. Nanti Pak Agus mau join slot 3, upline-nya belum juga kan? Nggak bisa ya. Maksudnya Ya. jangan Oh sampai ya, kita siap. melangkahi upline-nya. Betul, karena kita di sini Hmm. tujuannya itu buat sukses bareng-bareng teman-teman ya. Jadi Oh, siap, kita siap, hindari siap. untuk meloncati gitu ya. Biar Siap, kita Pak Agus sukses ditunggu bareng-bareng. ya Siap di Pak Agus, keluarga ditunggu Pak besar Agus. Forsage Siap, Kita siap, siap. BCST Pasti ya. gas. Mantap, Gaspol mantap, ya, mantap. ditunggu ya. Ya, Kita ya, Gaspol. mantap. gabung bersama ya menjadi satu keluarga. Ya, mantap. Oke, baik. Selanjutnya, Bro Ivan, ini ada pertanyaan dari kolom chatting nih. Saya mau bacain dari kolom chatting aja ya. Jadi, ini katanya ada pertanyaan dari... Ini pertanyaannya bukan seputar ini ya. Selain UFT, tim apa lagi yang membesarkan nama Forsage di Indonesia? Manakah Forsage tim yang paling besar saat ini di Indonesia? Itu mau dijawab atau Iya, gimana iya. nih? Ya, saya nggak tahu. Saya nggak mikirin tim lain. Saya mikirin Tuh. UFT aja. Kita fokus terhadap tim UFT aja. Mbak atau Bapak saya nggak tahu ya, Eris. Yang pasti kita fokus terhadap bagaimana kita bisa menghasilkan rupiah demi rupiah lebih banyak lagi ya. Itu. Betul, betul. Ya, Jadi benar, ini benar, tuh benar. ini tuh jatuhnya kayak gini, apa namanya? Oh, rumput tetangga itu kayaknya lebih hijau gitu ya. Jadi buang-buang waktu teman-teman ya. Buang-buang Iya. waktu buat ngelihat kanan kiri dan lain-lain. Di teman-teman ada hadapan mata apa? Jalanin, gaspol teman-teman. Gitu aja ya, Yap. pasti sukses. Kalau teman-teman pusing lihat ke kiri kanan dan lain-lain, ya buang-buang waktu lah. Ya. Gitu ya. Kita pakai kacamata kuda aja ya. Kacamata kuda. Kacamata kuda dan Sip. jalan aja ya. Sip gitu ya. Jadi teman-teman Oke. udah lihat marketing plan dari Forsage-nya plus program dari UFT-nya ya, yang belum tentu ada di tim lain. Nah teman-teman gaspol aja gitu ya. Bayar 200.000, 20.000 lebih aja udah untung sebenarnya sih. Gitu ya. Oke. Ini juga ada dari Pak Purwanto, kalau ada rekaman Zoom meeting ini tolong dikirimin. Pasti Pak, jadi setiap Zoom kita pasti akan share ya nanti rekamannya ya, jadi jangan khawatir, pasti akan selalu kita share. Kemudian ini ada nih, menarik nih pertanyaannya Bro Ivan, dari Karyati. Untuk slot Oke. berapa saya biar punya penghasilan 60 juta per bulan? Wah, luar biasa ya, Wah, ini cita-citanya 60 mantap, mantap. juta per bulan loh. Gimana Mantap, Bro mantap. Ivan? Gimana nih caranya biar kita bisa menghasilkan 60 juta per bulan di Forsage? Oke. Saya share screen ya sedikit ya. Boleh. Silahkan. Saya share screen. Kita main hitung-hitungan dikit. Oke. Kita masuk kalkulator deh ya. Teman-teman mau dapat 60 juta, potensi 60 juta sehari ya. 60 juta kita bagi nilai by USD. Per bulan. Kalau Per per bulan, hari per bingung bulan. ngabisinnya. Aduh, bingung aku Kirain pengen sehari. ngabisinnya. Sehari juga bisa kok di Forsage sebenarnya. 60 juta ya per bulan ya. Berarti kita bagi 30. Berarti penghasilan 2 juta ya. 2 juta per hari. Ya. 2 juta per hari kita bagi aja 14.500 lah harga BUSD ya. $137 ya. Jadi $137 ini ada di slot berapa ya teman-teman? Kita bisa hitung. Misalkan slot 1 itu 5 teman-teman. Ya, slot 2 adalah 10, slot 3 adalah 20, slot 4 adalah 40, slot 5, 80, slot 6, 160. Jadi teman-teman kejarin sampai slot 6 ya, baik di X3 ataupun X4 karena slot 6 itu sekali hasil berarti sekitar 2 jutaan. Simpel. Luar biasa. Oke. Kayak gitu, Ngeri. simpel. Slot 6 teman-teman. Belum sampai slot 12 ya, masih setengah perjalanan. Nah, kalau teman-teman emang punya modal lebih, teman-teman silakan langsung gaspol, langsung buka slot 66 asal atasan teman-teman sudah membuka slot tersebut ya. Seperti itu. Iya, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi itu juga saya mengalami pribadi ya. Jadi kalau misalnya udah kita open slot di slot 5, lalu ada di bawah kita juga dia open slot di slot 5, nanti masuk ke kita tuh rasanya indah banget gitu loh. Tring, langsung ada notification masuknya udah bukan 5 BUSD lagi, tapi udah besar banget nilainya kan. Jadi dan itu Betul. kita cuma satu kali aja teman-teman buka slot itu, tapi bonusnya itu bisa berulang. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya tim di bawah kita tuh jadinya ada berapa banyak itu nggak tahu ya. Bahkan kita terakhir itu yang di Tron itu nggak nyangka juga ya Van ya, sampai 5 ribuan atau berapa tim kita udah banyak banget kan. Iya, Winner betul. gitu. Padahal kita cuma Betul. ngajakin 3 orang, tapi tiba-tiba ya itulah kekuatannya networking marketing, affiliate marketing, kita nggak pernah tahu. Jadi
To be honest nih, kalau dari saya pribadi, saat ini nih di kondisi pandemik seperti sekarang ini, untuk mencari uang itu rasanya saya mau ngapain ya, mau jualan modalnya pasti gede, even mau jualan lotek aja gitu, misalnya kita butuh beli etalase, kita butuh beli cobeknya, kita butuh beli bahan-bahan Ya, betul. bakunya, dan itu pasti Betul. lebih dari 350.000 kan, etalase aja harganya berapa kan. Nah jadi Betul, betul. menurut saya ya bisnis affiliate ini ya paling pas gitu, dengan modal sekecil-kecilnya tapi kita bisa punya potensi penghasilan yang besar, dan kita bisa Nah, bahkan memanfaatkan ya. Istia kan pernah buka ini ya, pernah buka kayak coffee shop gitu ya. Modal berapa tuh, Iya, Is? iya, iya. Nah, kita share, nggak 120. apa-apa. Nah, itu resiko ya kan? Gimana? Pas pandemi kemarin, Iya, teman-teman ya, tutup, udah kerasa ya, tutup. tutup. Ya seperti itu ya, teman-teman. Jadi mau bisnis apapun di luar proses pun ya, teman-teman ya, modal adalah resiko. Itu sederhana sih Modal sebenarnya. adalah resiko. Tapi akhirnya ya thanks juga, akhirnya bertemu dengan Forsage di Tron itu modalnya cuma 160, ya dapatnya lumayan banget kan. Jadi ya akhirnya itu juga menjadi salah satu alasan ya. Kalau buat saya pribadi kan ibu-ibu gitu ya, kalau ibu-ibu gimana caranya bisa punya penghasilan tambahan tapi tetap di rumah aja gitu, sambil jagain anak, sambil masak gitu kan. Ya prospek by phone aja gitu. Apalagi enaknya di bisnis networking itu kita bisa punya banyak teman. Kayak sekarang jadi kenal Pak Tuh Bagus tuh. Ntar kalau ketemu di jalan, oh ini Pak Tuh Bagus gitu. Kita kayaknya pernah ikut Zoom bareng ya gitu. Pak Agus juga, oh ini Pak Agus nih gitu kan. Kita jadi saling berkenalan kan kalau gini, bertatap-tatapan meskipun melalui online, teman-teman. Inilah teknologi. Jadi kita harus manfaatkan teknologi ini terlebih di masa seperti sekarang ini. Oke, Bro Ivan, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Betul Ini ya. Bahkan pertanyaan di Forsestron kemarin ya, itu ajakan saya sampai 14 orang ya. Saya cuma berhasil merekrut 14 orang saat itu, kurang lebih 4 bulan. Yang aktif cuma 2, Is. Yang aktif banget cuma 2 orang. Itu yang bikin hasil ratusan juta gitu. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Karena kekuatan networking, orang ini ngajak orang ini terus sampai bawah-bawah dan kita nggak tahu lagi. Itulah. Oke, Bro Ivan, ini ada pertanyaan lagi, tapi ini pertanyaannya yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang ya. Jadi ini bertanya terkait legalitas dan bagaimana bisa dikatakan tidak scam. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, oke. Akhirnya pertanyaannya lumayan berat ya. Saya senang sih kayak gini ya. Jadi kita di sini tuh proses nih terbuka banget, teman-teman ya. Kita di sini open ya. Zoom kita ini teman-teman mau bertanya, orang baru pun silakan ya teman-teman ya. Dan di sini kita nggak buat satu arah juga. Kenapa? Karena kita udah tahu titik safety-nya si proses ini ya. Jadi kita nggak sungkan lagi teman-teman untuk melakukan Zoom ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa Forces bahkan bisa dibilang lebih aman ya dibanding yang ada perusahaan ataupun ada legalitas segala macam teman-teman ya. Karena Forces ini memakai teknologi smart contract blockchain, ditanamkan di blockchain. Nah, teman-teman nanti kalau habis Zoom ini bisa pelajari namanya smart contract blockchain, kayak gitu, bisa dihack atau enggak, ya. Terus blockchain itu apakah bisa diberhentikan oleh otoritas tertentu. Nah, di situ teman-teman akan mulai tahu ya bahwa yang namanya di blockchain, teman-teman, even negara tersebut tidak menerima namanya blockchain, tapi dilakukannya transaksinya blockchain itu tetap bisa teman-teman di dunia manapun, karena blockchain ini sistemnya peer-to-peer. Alamat wallet ke alamat wallet A ke alamat wallet B, dan sifatnya anonim. Jadi tidak bisa diketahui pemilik walletnya ini pun siapa gitu ya. Kita bisa ngelihat nih di blockchain semua transaksi yang terjadi di jaringan tersebut. Misalkan jaringan Ethereum ERC20, jaringan Tron TRC20, jaringan BSC Binance Smart Chain dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat tuh transaksi per detiknya, per menitnya kita bisa lihat masuk keluar. Tapi jatuhnya yang bisa kita lihat hanya alamat wallet A ke alamat wallet B. Kayak gitu ya. Jadi tidak ada lokasi dan lain-lain segala macam ya teman-teman ya. Karena memang ini bisa dilakukan dimanapun selama internet ini berjalan teman-teman ya. Jadi selama tidak ada namanya mati listrik di seluruh dunia secara serentak, itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena blockchain ini itu database-nya teman-teman ya, itu terkoneksi di ratusan ribu komputer, bukan cuma di negara tersebut tapi di seluruh dunia. Jadi terkoneksi. Ibaratnya ketika ada satu komputer yang dihack pun, ribuan komputer lainnya itu udah siap backup. Makanya blockchain ini paling aman banget. Makanya banyak orang yang mau beralih ke cryptocurrency karena aman tapi transparan. Ini yang jarang ya.
Biasanya yang transparan bahaya gitu ya. Nah, ini transparan tapi aman, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pelajari masalah di blockchain sama smart contract-nya. Dan smart contract, kalau sudah dijalankan di blockchain, itu udah nggak bisa diedit-edit lagi, bahkan oleh pemilik si smart contract-nya. Seperti itu. Makanya ketika sudah berjalan nih program X3 ini, ketika ini hasil, ya akan otomatis seperti itu. Itu yang pertama. Lalu kenapa nggak bisa scam? Ini teman-teman harus pahami dulu yang namanya scam itu seperti apa. Oke? Scam itu teman-teman awal mulanya rata-rata itu terjadi karena gagal bayar. Nah, biasanya yang terjadi di gagal bayar itu di money game ataupun skema Ponzi. Money game, skema Ponzi itu rata-rata itu semuanya sifatnya adalah bisnis investasi. Contoh, misalkan teman-teman naruh 1 juta, terus teman-teman dapat 0,5 sampai 1% rutin per hari, tanpa teman-teman tahu sumber penghasilannya itu di mana. Ya, yang ternyata sumber penghasilannya itu dari member join selanjutnya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan Forces apa? Forces itu 100% dana masuk, keluarnya 100%, teman-teman. Nah, kalau money game Ponzi, masuknya 100%, bebannya 100% lebih. Lama-lama jadi 200%. Lama-lama beban sistemnya 300%, 1000%, 2000%. Kenapa? Karena member semakin banyak, beban sistem mereka semakin besar, teman-teman. Karena mereka menjanjikan lebih dari dana yang masuk. Ya, karena itulah kenapa skema Ponzi ataupun money game memang diciptakan dari awal itu memang untuk scam, teman-teman. Memang untuk scam. Karena ketika memang sudah tidak tercapai, udah nggak sanggup bayar nih, terus membernya makin sedikit yang join, dia akan men-scamkan dirinya sendiri untuk bawa dana teman-teman plus hasilnya, dan juga mereka akan ganti baju lagi, gitu aja terus. Ya, namanya money game Ponzi. Nah, Forces beda, teman-teman. Kenapa saya bilang beda? 100% dana masuk, saat itu juga dibagi 100% ke sesuai algoritmanya. Saat itu juga. Jadi tidak ada yang dilebihkan sama sekali, dan Forces tidak menggendapkan dana sama sekali. Ya, money game udah pasti ngedepin dana teman-teman, modal teman-teman kan dipegang sama mereka. Oke? Nah, kalau Forces ini, dananya masuk nih, langsung 100% dibagiin, teman-teman. Makanya Forces pun tidak dapat hasil apa-apa dari program ini. Nah, si Forces-nya ya, si platformnya. Kenapa? Karena ya itu tadi 100% masuk, langsung 100% keluar, dan pemilik Forces pun untuk mendapatkan hasil di Forces ini, dia harus jadi ID pertama, jadi peserta juga. Baru dia dapat hasil. Seperti itu, teman-teman. Itu landasannya, ya. Lalu kenapa bisa lebih aman? Ya tadi, anti scam, anti gagal bayar, teman-teman. Di Forces nggak akan mungkin gagal bayar. Karena dia hanya membagikan dana yang masuk ke dia 100%, keluar 100%. Jadi nggak ada beban sistem. Kalau misalkan tidak ada yang masuk dana sama sekali, maka Forces memang nggak ada kewajiban ngeluarin. Karena Forces bukan bisnis investasi. Oke? Semoga paham. Thank you. Silakan tanya lagi kalau masih belum paham. Oke, terima kasih Bro Ivan. Jadi gitu ya Bu, karena ini sistem blockchain, jadi makanya tidak perlu izin ya, karena kita selama ada internet maka itu bisa diakses. Makanya kenapa tidak bisa scam, karena bahkan yang membuatnya pun ya nggak bisa diotak-atik ya, itulah kehebatannya blockchain. Jadi kalau masih belum jelas, aku juga dulu pertama kali gabung bingung banget ya, banyak banget istilah-istilah baru yang ya ampun, baru dengar ada blockchain, ada kripto, ada apa, itu semuanya sangat asing. Dan akhirnya saya memanfaatkan Google ya untuk cari-cari tahu apa sih blockchain, apa sih decentralized, dan lain sebagainya. Jadi intinya itu kenapa Foresight akhirnya tidak bisa scam. Nah, kurang lebih itu jawabannya, semoga bisa membantu ya Bu ya. Lalu ini, ya. Oke, ini pertanyaan. Dikit tambahan sis, saya baru ingat bahwa gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman di luar ya yang memakai sistem admin atau otorisasi ya, contoh ketika teman-teman withdrawal ya ataupun penarikan, itu ada namanya status ya, status pending ya, ataupun statusnya sudah approve ya. Nah, artinya itu ada yang mengotorisasinya, ada adminnya. Nah, kalau yang money game ataupun Ponzi itu biasanya lancar di awal-awal teman-teman. Lancar di awal-awal, lama-lama jadi makin lambat ya, makin lambat, lama-lama nggak bisa bayar, ya alasan maintain kayak dan lain-lain segala macam, akhirnya kabur ya. Kenapa? Karena untuk akses mengeluarkannya masih menggunakan manusia, teman-teman. Manusia itu sebagus-bagusnya legalitas ya ataupun perusahaannya, tetap ada namanya yang nggak bisa disortir tuh amanah. Itu yang susah, teman-teman. Jadi ketika mereka udah padahal udah untung gede gitu ya, tapi mereka nggak mau cairin duitnya.
ya mereka tinggal tolak aja penarikannya, proses penarikannya seperti itu. Nah, kalau di Forces teman-teman, ini semua jalannya by system, by smart contract ya. Ketika ada dana masuk ke smart contract tersebut, maka langsung dibagikan oleh smart contract-nya, oleh si blockchain-nya. Jadi bukan sama manusia lagi. Sudah tidak pakai campur tangan manusia lagi di situ ya, sudah campur tangan si blockchain. Makanya kenapa market kripto kok bisa 24 jam 7 hari ya? Kita mau jual beli kripto kok bisa 24 jam. Kenapa kalau misalkan di market lain, contoh di forex ya nggak bisa 24 jam ya, ada tutupnya juga misalkan di hari Minggu ataupun yang lainnya seperti itu. Karena masih campur tangan manusia. Di blockchain itu udah otomatis teman-teman. Ketika ada transaksi langsung tercatat di blockchain. Blockchain itu kayak kas besar, kayak buku besar. Jadi otomatis semua berjalan. Makanya sampai saat ini baru cryptocurrency yang bisa melakukan transaksi 24 jam non-stop tanpa libur. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you Bro Ivan penjelasannya ya. Oke, karena ini udah jam 9 juga, jadi ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya ini adalah dari Ajis, apa yang terjadi bila downline buka 3 slot namun upline masih 1 slot? Nah, ini gimana nih? Tadi kan saya udah warning ya. Emang apa sih yang terjadi Bro Ivan kalau ternyata downline-nya itu buka slotnya lebih tinggi daripada upline-nya? Oke. Saya kasih webtop sedikit ya, biar paham. Oke, sebentar. Nah, gini aja ya teman-teman ya. Ini misalkan upline, ini Anda, ini downline ya. TL itu downline gitu ya, misalkan ya. Nah, ini si upline ini sudah membuka 3 slot. Teman-teman misalkan buka baru 2 slot 1 dan slot 2 gitu ya. Nah, downline teman-teman ketika buka slot 1, maka akan masuk ke matriks teman-teman slot 1 seperti itu. Ketika downline teman-teman buka slot 2 dan teman-teman sudah buka slot 2, maka akan masuk ke matriks slot 2 teman-teman. Tapi ketika downline ini buka slot 3 dan di teman-teman itu slot 3 belum terbuka, otomatis dia nggak bisa masuk ke matriks teman-teman. Dia akan loncat ke matriksnya upline saat itu. Ya. Jadi akan masuk ke matriksnya upline di atas teman-teman. Kalau upline sudah buka slot 3. Kalau ternyata upline kita langsung masih belum buka slot 3 juga, maka akan naik lagi ke atasnya. Ya. Tapi ini hanya berlangsung 1 kali reinvest saja. Ya. Nah, misalkan sudah terjadi lompatan nih, sudah melangkahi kita, masuk di matriks upline kita, setelah itu kita baru buka slot 3. Ketika si slot 3-nya si downline ini reinvest, maka nanti akan masuk lagi ke kita teman-teman untuk reinvest selanjutnya, seperti itu. Oke, semoga paham, silakan tanya lagi jika kurang paham ya. Oke, thank you Bro Ivan jawabannya ya. Jadi intinya kita makanya di Forsage ini kita harus kerja tim ya. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan upline kita. Oke, lalu ini ada pertanyaan udah dijawab ya sama Pak Dani. Kalau misalnya untuk buka langsung slot 6 itu modalnya adalah 16.545.000. Jadi teman-teman karena itu untuk 3 program ya, X3, X4 dan juga XXX. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 juga untuk mengakhiri. Kalau Pak Agustin ini udah jawab ya? Udah nanya ya? Pak Agustinus ini? Pak siapa? Yang udah nanya ya? Agustinus. Udah. Yang sudah ya. Oke, saya lower hand-nya. Ya, lanjutkan, Is. Oke, jadi karena sekarang udah jam 9 juga, sambil mengakhiri acara kita malam hari ini, aku pengen ini nih, Bro Ivan, silahkan kasih closing statement. Kira-kira apa nih buat teman-teman biar kita tidak usah ragu-ragu lagi dan mulai gaspol, karena kesempatan juga tidak datang 2 kali ya. Takutnya kalau kita menjadi orang yang terakhir atau yang terbelakang ya kita akan ketinggalan. Silakan Bro Ivan. Oke, terima kasih Istia. Teman-teman, saya paling membuat closing statement malam ini kayak gini ya teman-teman ya. Saya pengen teman-teman itu mulai sadar bahwa teman-teman semua itu punya kemampuan ya. Punya kemampuan, karena banyak orang yang tidak berkembang karena merasa dirinya tidak bisa seperti orang lain. Padahal semua memiliki hal yang sama ya. Ketika teman-teman secara fisik sama, harusnya bisa sama. Karena bahkan di luar sana yang fisiknya tidak full 100% pun, maaf ada misalkan cacat apa dan lain-lain,
masih ada kok yang bisa sukses teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini memiliki kedua tangan, memiliki kedua kaki, dan teman-teman sehat ya, bisa melakukan apapun, bisa mempelajari apapun, even teman-teman masih muda ataupun sudah berumur ya teman-teman ya, tidak ada kata terlambat, karena sukses itu teman-teman ya, sukses itu hak semua orang, dan semua orang yang sukses itu secara umur itu dari muda sampai tua banget itu ada. Ya, ada yang sukses di umur 17 tahun, ada yang di bawah itu, ada bahkan yang baru sukses di umur 60 tahun ada. Ini semua kembali ke teman-teman, karena waktu itu nggak bisa diulang ya teman-teman ya. Waktu nggak bisa diulang, tinggal teman-teman mau melakukan percepatan di kesuksesan teman-teman apa enggak, dan teman-teman sekalian, sukses itu tidak mengenal namanya lulusan S1, D3, dan lain-lain. Ya, saya pribadi teman-teman selalu meyakini diri saya untuk bisa menjadi kepala cabang, untuk bisa memiliki perusahaan. Bahkan ketika saya di posisi saat ini pun saya tidak kuliah sama sekali. Ya, saya hanya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Tapi ketika saya di marketing mobil saat itu ya, saya resign, saya ngucap sama supervisor saya bilang, Pak, saya bosan kerja Pak. Nanti saya kalau mau kerja lagi, saya pengennya jadi kepala cabang. Jadi saya mau ngumpulin modal dulu, saya mau bisnis kayak gitu. Ya, dan itu kepercayaan dari diri kita teman-teman. Ketika ucapan itu diulang, ya, itu akan menjadi suatu komitmen. Ketika komitmen itu dijalankan dan action terus, ya teman-teman pasti capai namanya sebuah tujuan, teman-teman ya. Jadi buatlah impian itu, tapi jangan hanya bertahan dan diam saja, teman-teman action. Semua orang punya hak buat sukses, termasuk teman-teman sendiri yang saat ini merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, yang ada teman-teman tidak bergerak atau malas bergerak. Oke, bahkan orang malas pun itu bisa sukses teman-teman, karena orang malas yang berpikir itu bisa melakukan hal, mempermudah hal yang terasa sulit sama orang biasa, orang malas bisa lakukan itu, ya. Dan teman-teman ada di posisi mana? Jadi saya harap setelah edukasi malam ini, teman-teman bisa terbuka bahwa teman-teman juga harusnya bisa. Ketika orang lain bisa, teman-teman harusnya bisa. Ketika saya bisa, teman-teman harusnya bisa. Ya, ketika teman-teman di sini ternyata ada yang kuliah, berarti teman-teman harusnya lebih bisa dari saya. Oke, jadi saya baru mendapatkan 40 jutaan teman-teman sampai sekarang ya. Masih ada yang lebih besar dari saya, udah sekitar 100 jutaan ya. Tapi di United Force Team ya, saya nggak bicara tim lain seperti itu. Tapi itu yang bisa saya lakukan saat ini, yang maksimal bisa saya lakukan. Jadi saya nggak akan merasa, masih ada yang lebih gede dari saya, kok lu sombong banget sih, gitu ya. Enggak teman-teman, karena ini yang saya maksimalkan, yang bisa saya kerjakan. Jadi teman-teman maksimalin aja. Nggak perlu khawatir masalah hasil tuh ngikutin teman-teman, tinggal teman-teman action terus, gaspol, remblong. Thank you. Thank you Bro Ivan. Gaspol, remblong ya teman-teman. Jadi intinya tadi bahkan orang malas pun masih bisa sukses. Jadi kata siapa kaum rebahan tidak bisa mendapatkan cuan? Nah, semenjak ada teknologi, kita meskipun di rumah ternyata bisa loh, meskipun sambil rebahan. Kaum rebahan bisa. Teknologi. Ya. Oke teman-teman, Betul. sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya. Jadi supaya ada kenang-kenangan dan juga nanti bisa di-share di grup, bisa saling berkenalan juga. Oh ternyata ini loh wajahnya Pak Tubagus. Oh ternyata ini loh wajahnya Pak Dede, Ibu Marlini. Oke teman-teman, Pak Suwanto. Yuk dibuka yuk. Buka kamera. Yuk dibuka yuk teman-teman ya. Dani sudah buka kamera. Wah bajunya Forsage. Pak Dani luar biasa. Minimal setengah badan kok, nggak harus semuanya kok teman-teman ya. Seperti foto kalau ada yang KTP pakai ya. Yang ada pakai kolor juga nggak apa-apa kok ya. Oke ya. Kita foto wajahnya aja yuk, potret teman-teman dibuka. Pertama ya, ini udah yang belum dibuka. ada 3 slide, jadi saya akan 3 kali foto ya. Sekarang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Lalu sekarang, nah ini slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman, semangat ya. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini yang belum bergabung langsung aja bergabung dan kita akan bertemu kembali di grup Forsage BUSD ya. Akhir kata saya Istia mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa lagi di Zoom kita minggu depan setiap hari apa aja, Van? Rabu dan Jumat ya. Setiap hari Rabu dan Jumat. Jangan lupa ajak mitranya sebanyak-banyaknya. Akhir kata, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Salam cuan. Thank you semuanya. Ya, thank you Istia. Thank you semua. Thank you. Thank you Pak Ikin. Terima kasih.